Episode 48 Energi Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Paduan super ini dapat menahan energi gelap, dan kekokohannya melampaui imajinasi. Zhao Ling yakin bahwa meskipun kota gantung yang dibangun dengan paduan super benar-benar jatuh dari langit, hal itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Sejak rencana imigrasi Mars resmi dimulai, berbagai gambaran tentang Mars dengan cepat menyebar ke seluruh dunia manusia. Pemandangan Mars yang indah, udara yang tidak tercemar, air sungai yang jernih, dan kota gantung yang masih dalam tahap konsep, semuanya menggugah rasa penasaran masyarakat. Semua orang menantikan untuk bisa hidup di Mars suatu hari nanti. Rencana imigrasi dilakukan selangkah demi selangkah dan tertib dengan pembangunan kota-kota baru satu demi satu. Semakin banyak orang yang tinggal di Mars sesuai keinginan mereka. Pada saat yang sama, Zhao Ling juga memulai pembangunan kota gantung. Jika ingin menampung ratusan ribu bahkan jutaan orang dalam waktu bersamaan, luas kota gantung pasti tidak akan kecil, dan lingkungan tempat tinggal manusia tidak bisa seperti semut, berdesakan pada tanpa ada ruang privat. Oleh karena itu, dalam membangun kota gantung, kenyamanan hidup harus menjadi pertimbangan. Kemudian harus ada serangkaian fasilitas umum seperti lapangan rekreasi, jalan perbelanjaan, lapangan olahraga, tempat parkir, bandara, DLL, dan harus ada jalur hijau besar di kota gantung untuk menjamin udara segar di kota. Hal-hal ini akan memakan banyak ruang, sehingga Zhao Ling harus memastikan bahwa ketika membangun kota yang ditangguhkan, ia memiliki ruang hidup yang cukup. Di dunia Tiongkok, Shanghai merupakan kota metropolitan internasional dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dengan lebih dari 20 juta orang tinggal di wilayah seluas lebih dari 6.000 km persegi. Jadi secara proporsional, jika kota gantung ingin menampung lebih dari 1 juta orang, dibutuhkan luas minimal 300 km persegi. Selain itu, mengingat kota gantung berbeda dengan kota biasa, ia melayang di langit, sehingga harus memiliki berbagai fasilitas perlindungan. Setidaknya di pinggir kota gantung harus dipasang tembok pemisah untuk mencegahnya seseorang jatuh dari atas. Oleh karena itu, jika berbagai fasilitas perlindungan dan hal-hal lain yang diperlukan ditambah, luas kota gantung seharusnya mendekati 400 km persegi. Tentu saja hal ini tidak menekan kepadatan penduduk hingga batasnya. Kalau mau, sebenarnya luas ini bisa dikurangi. Namun ruang hidup yang terlalu kecil akan sangat menurunkan tingkat kenyamanan yang akan membuat manusia yang tinggal di kota menjadi resah. Karena ancaman Raja Titan, hati masyarakat sudah berada dalam keadaan ketakutan dan ketidakstabilan. Jika ketidakstabilan ini bertambah karena terlalu kecilnya ruang hidup, maka akan sangat merugikan tatanan seluruh masyarakat manusia. Begitu pula Zhao Ling. Tidak siap untuk mengurangi luas kota gantung lebih jauh lagi. Tentu saja, Zhao Ling tidak akan membangun semua fasilitas di kota yang ditangguhkan. Dia hanya akan membangun pembawa kota yang ditangguhkan, yaitu platform darat di bawah, dan perangkat anti-gravitasi, dan kemudian membangun peralatan keselamatan yang diperlukan di atas. Fasilitas. Sedangkan untuk kawasan pemukiman lainnya, jalan komersial, lapangan olahraga dan sejenisnya, Zhao Ling tidak peduli. Ini akan diserahkan kepada tim konstruksi manusia untuk diselesaikan. Pendekatan jalan pintas ini dapat menghemat banyak waktu. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, Zhao Ling mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk pembangunan kota yang ditangguhkan tersebut. Secara bertahap, platform gantung besar muncul di atas lautan Mars, dan setiap kali platform gantung muncul, tim konstruksi manusia akan naik dan mulai membangun berbagai macam bangunan. Kawasan pemukiman dan fasilitas umum. Waktu berlalu dari hari ke hari, dan setengah tahun kemudian, 4.000 platform yang ditangguhkan tersebar di lautan seperti bintang. Sebagian besar platform masih menganggur, tetapi sejumlah kecil diantaranya telah dibangun oleh manusia dengan berbagai struktur diantaranya bahkan telah dihuni oleh manusia. Namun ketika semuanya sudah sampai di sini, segala sesuatu di Mars mulai teratur dan berkembang ke arah yang baik. Apa yang dapat dilakukan Zhao Ling untuk umat manusia dapat dianggap akan segera berakhir. Maka dia akhirnya mulai mempertimbangkan hal lain, yaitu meningkatkan kekuatan manufaktur ungu, yang terkait dengan apakah dia bisa mengalahkan Raja Titan dan membantu umat manusia mengatasi kesulitan terakhir. Kembali ke dinasti Shang besar. Ketika Roh Kudus menyatu dengan kuali utama di antara 9 kuali, salah satu elemen super alien ditemukan, yang merupakan kunci untuk meningkatkan kekuatan produksi ungu dibawa dari jauh oleh Split Sets. Jadi Zhao Ling harus pergi ke Centauri, dan kapal luar angkasa raksasa batu itu memiliki perangkat lompat luar angkasa, yang memungkinkannya melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Satu-satunya masalah sekarang adalah dia tidak mengetahui secara pasti koordinat antar bintang Centauri. Dia tidak bisa memulai lompatan luar angkasa dengan linglung. Jika Anda bertemu dengan bidang-bintang asing, Anda dapat mengatakan bahwa Anda setidaknya dapat bertahan hidup, tetapi jika Anda melompat ke bintang super atau lubang hitam, Anda akan langsung mati. Oleh karena itu, hal-hal seperti koordinat antar bintang tidak boleh dianggap enteng. Dia berencana pergi ke reruntuhan tanah suci di bulan lagi. Bagaimanapun,
Split Sage diciptakan oleh raksasa batu, dan tingkat teknologi dari Split Sage tidak sebaik Rogians. Jika tidak, mereka tidak akan kalah perang tahun itu. Jadi karena Skizoid pernah ke Centauri, maka batu raksasa dengan teknologi yang lebih tinggi pasti juga ada di sana. Dan mereka juga seharusnya memiliki koordinat antar bintang Centauri. Setelah tinggal di rumah Mars selama beberapa hari, Zhao Ling meninggalkan Mars dan bergegas ke bulan. Melangkah ke reruntuhan tanah suci lagi, dataran terpencil tak berujung mulai terlihat, dan pegunungan suci di kejauhan senyap seperti zona mati. Kali ini Zhao Ling tidak pergi ke Gunung Suci, tetapi langsung pergi ke Kota Suci. Dia akan memperbaiki otak cahaya ketuhanan di dalamnya, karena semua informasi tentang raksasa batu itu disimpan di sini karena izin yang tidak mencukupi. Tapi sekarang, dia tidak perlu mempertimbangkan masalah otoritas sama sekali. Dia bisa membiarkan Roh Kudus menyerang dengan paksa. Zhao Ling terbang jauh dan akhirnya mendarat di depan kuil di Kota Dewa. Meski tanah suci masih berupa reruntuhan, namun kuil besar di depan kami yang tampak seperti Acropolis Athena di Yunani, tetap memancarkan suasana khusyuk dan khusyuk. Akhirnya kesini lagi haha. Kali ini akhirnya aku berkesempatan melihat segala sesuatu tentang raksasa batu itu. Zhao Ling menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam kuil. Itu masih merupakan aula kosong yang familiar. Tetapi pada saat ini, awan putih besar dari ketuhanan otak cahaya telah lama menghilang. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Roh Kudus, aku serahkan padamu. Perbaiki ketuhanan otak cahaya sesegera mungkin. Beritahu aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Seekor kura-kura kecil merangkak keluar dari antara alis Zhao Ling dan melayang di udara. Dia melihat sekeliling dan berkata, jangan khawatir, otak cahaya ketuhanan tidak rusak parah. Itu hanya karena lebih dari 2 miliar. Waktu bertahun-tahun. Ia akan mati setelah energinya habis. Kita hanya perlu mengisi kembali energi dan mengganti beberapa bagian yang menua, lalu dapat dihidupkan kembali. Zhao Ling mengangguk ketika mendengar ini. Oke, saya akan membentuk model khusus kuil ini dengan kristal energi asli. Beritahu saya bagian mana yang perlu diperbaiki. Saat dia berbicara, dia melepaskan ledakan energi manufaktur dan memindai seluruh kuil. Segera, model kuil terbentuk dalam kristal energi asli. Setiap detailnya persis sama dengan kuil yang dia lihat di depannya. Roh Kudus dan kristal energi asli dapat dikatakan utuh. Jadi meskipun dia berada di luar tubuh Zhao Ling, dia masih dapat menganalisis model dalam kristal energi asli dengan bantuan induksi. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata saya telah menandai lokasi yang perlu diperbaiki dalam model, serta metode perbaikannya. Saya serahkan pada Anda. Oke. Zhao Ling menjawab singkat, dan kemudian segera menenggelamkan kesadarannya ke dalam energi asli, dan kemudian mulai memperbaiki berbagai bagian kuil satu persatu sesuai dengan model yang dimodifikasi oleh Roh Kudus, dan membuat yang baru untuk yang baru. Energi otak cahaya. Setelah beberapa saat, hanya terdengar suara mendengung yang teredam, dan seberkas cahaya putih tiba-tiba keluar dari tanah, dan akhirnya membentuk awan putih besar di udara aula kuil. Haha, akhirnya berhasil. Roh Kudus bersorak kegirangan saat melihatnya. Bagaimana? Apakah kamu yakin memiliki wewenang untuk memecahkannya? Tanya Zhao Ling. Dulu, saya mungkin tidak bisa melakukan apapun dengannya. Tapi sekarang, hei, bagi saya, itu hanya bisa dianggap sebagai kunci yang sedikit lebih rumit. Tidak sulit untuk membukanya selama Anda berusaha keras. Beri aku 3 jam. Roh Kudus berkata dengan percaya diri, dan berubah menjadi cahaya putih, yang melesat ke dalam awan dan kabut. Saat berikutnya, seluruh awan dan kabut mulai berkedip, seolah-olah ada rantai informasi yang tak terhitung jumlahnya berjalan dengan kecepatan tinggi di dalamnya. Waktu berlalu menit demi menit, dan 3 jam kemudian, awan dan kabut yang berkelap-kelip tiba-tiba berhenti. Lalu cahaya putih keluar darinya, berubah menjadi kura-kura kecil lagi. Zhao Ling segera bertanya bagaimana? Sudahkah Anda menemukan koordinat antar bintang dari planet tempat elemen super berada? Tentu saja saya menemukannya. Dan tidak hanya itu, saya juga menemukan sesuatu yang sangat menarik. Oh, sesuatu yang menarik, misalnya? Misalnya, bagaimana skizoid diciptakan? Roh Kudus tidak menunggu Zhao Ling untuk terus mengajukan pertanyaan, dan menjelaskan dengan penuh semangat terus pernah berkata bahwa setelah raksasa batu menguasai tata surya, mereka melakukan perjalanan ke galaksi lain berkali-kali dalam upaya menemukan kehidupan cerdas lainnya, tapi sayangnya mereka gagal. Meskipun mereka tidak menemukan kehidupan cerdas, mereka menemukan sesuatu yang lain. 4 miliar tahun yang lalu, raksasa batuan pergi ke galaksi Andromeda dan menemukan organisme bersel tunggal dengan kemampuan pembelahan yang kuat di planet tertentu. Sehingga mereka membawa organisme tersebut kembali ke bumi. Melalui serangkaian budidaya, mereka akhirnya The Split Race telah diciptakan, dan planet tempat organisme bersel tunggal pertama kali ditemukan diberi nama Second Life Planet, yang artinya adalah planet kedua yang memiliki kehidupan selain bumi. Jadi, apakah memang ada kehidupan lain di alam semesta? Zhao Ling bertanya dengan heran. Roh Kudus menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memastikannya. Mungkin ada bentuk kehidupan lain,
Tapi itu belum tentu berlaku untuk kehidupan berakal. Bahkan pada bintang kehidupan kedua, raksasa batu itu hanya menemukan segelintir saja organisme bersel di atasnya. Jika tidak ada bencana dalam 4 miliar tahun terakhir, mungkin kehidupan cerdas telah berevolusi di planet itu. Zhao Ling menyentuh dagunya dan berkata dengan penuh minat, sepertinya perjalanan antar bintang kita kali ini tidak hanya untuk menemukan elemen super yang cukup, tetapi juga untuk mengunjungi bintang kehidupan kedua. Saya sangat penasaran. Setelah bertahun-tahun berkembang, akan menjadi seperti apa planet itu? Akankah organisme bersel tunggal yang digunakan oleh raksasa batuan untuk menciptakan skizoid berevolusi menjadi skizoid jenis lain? Lalu tunggu apa lagi? Ayo segera berangkat. Hei, aku tidak sabar. Teriak Roh Kudus penuh semangat. Oke, ayo pergi. Zhao Ling juga sangat tertarik. Dia berbalik dan berjalan keluar kuil, lalu terbang dan meninggalkan tanah suci. Pesawat luar angkasa itu diparkir di Mars. Dan dia juga harus mengikuti perpisahan keluarga. Setelah terbang melintasi luar angkasa, Zhao Ling kembali ke Mars. Dia mengatur rumah Mars di kota yang ditangguhkan. Begitu dia memasuki rumah, dia menemukan 3 wanita cantik, 2 muda dan 1 muda, duduk di sofa di ruang tamu dengan wajah serius. Ketiga wanita cantik ini tentu saja adalah Qin Sui, Chu Zixin, dan putri baik mereka Xiao Mengmeng. Mengapa kalian bertiga terlihat seperti ini? Siapa yang berhutang 3 juta padamu? Zhao Ling bertanya dengan aneh. Dia duduk di sebelah Mengmeng dan langsung memeluk putrinya. Putriku sayang, cepat beritahu ayah, apa yang kamu lakukan? Sidang 3 kamar? Oh, ayah, aku benci itu. Ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu secara serius. Kamu harus memperbaiki sikapmu dan jangan bercanda. Selain itu, jangan menusukku dengan janggutmu. Mengmeng mengusap wajahnya dengan jijik, wajah kecilku sendiri. Urusan serius apa yang bisa kamu lakukan? Gadis kecil? Ayo, biarkan ayah menciummu dengan benar. Kamu mungkin tidak akan bisa bertemu ayah dalam waktu yang lama. Saat Zhao Ling mengatakan ini, dia mencium wajah kecil putrinya berulang kali, membuat Mengmeng terus menggosok wajahnya untuk memprotes janggutnya, dan akhirnya melarikan diri dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Sui. Bu, lihat ayah menindasku. Dia selalu menusuk orang dengan janggutnya. Menyebalkan sekali. Mengmeng dengan tegas menuduh Zhao Ling atas kejahatannya. Qin Sui dengan lembut menyentuh wajah kecil putrinya, lalu memandang Zhao Ling dan bertanya, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi ke Centaur? Ya, entah itu karena ancaman dari Raja Dewa Titan atau untuk meningkatkan energi asli, aku harus melakukan perjalanan ini. Lalu kapan kamu akan pergi? Sekitar setengah bulan. Lagi pula, kamu harus menyiapkan sesuatu. Zhao Ling menjawab setelah beberapa saat. Tiba-tiba, dia memandang kedua wanita itu dengan ragu dan bertanya, ada apa denganmu hari ini? Ekspresimu selalu serius. Apakah kamu mengkhawatirkan keselamatanku? Jangan khawatir, raksasa batu dan Split Seed sama-sama pernah ke sana. Tempat itu, jadi mereka seharusnya tidak ada bahaya. Dan bahkan jika sesuatu terjadi, aku pasti bisa mengatasinya dengan kemampuanku. Kedua wanita itu saling memandang, dan Chu Zixin ragu-ragu dan berkata, sebenarnya kami ingin pergi bersamamu. Apa? Kamu akan pergi juga? Zhao Ling tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Itu adalah bidang bintang yang jaraknya ratusan juta tahun cahaya dari bumi kita. Manusia belum pernah menginjakkan kaki di dalamnya. Siapa yang tahu apa yang ada di sana? Kamu pergi bersama. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan menyesalinya sampai mati. Bukankah kamu baru saja mengatakan tidak ada bahaya? Chu Zixin segera membalas. Zhao Ling langsung tercekik. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Maksudku, aku sendiri tidak dalam bahaya, tapi belum tentu begitu jika aku membawamu bersamaku. Tetapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi pada kami jika kamu dalam bahaya dan tidak dapat kembali? Apakah kamu benar-benar rela meninggalkan kami sebagai anak yatim piatu dan ibu janda di dunia? Wajah Qin Sui penuh dengan kesedihan, dan dia memeluk Mengmeng erat-erat. Putriku sayang, kamu lihat ayah tidak akan membiarkan kita pergi. Dan aku. Chu Zixin berkata dengan tekad, jika kamu tidak bisa kembali, maka hidupku di dunia ini tidak akan ada artinya. Aku akan pergi ke dunia lain untuk menemanimu saat itu. Semakin banyak kamu membicarakannya, semakin keterlaluan jadinya. Zhao Ling merasakan sakit kepala. Yang paling tidak dia tahan adalah penampilan sedih wanitanya. Kuak, aneh kalau kamu juga bingung. Suara sombong Roh Kudus tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Berhentilah menyombongkan diri. Jika kamu tidak menghibur kedua wanita ini, apakah menurutmu aku bisa pergi dengan tenang? Kata Zhao Ling sambil mendengus. Sebenarnya apa yang kamu khawatirkan? Karena mereka ingin pergi, tidak bisakah kamu membawanya saja? Bagaimana dengan itu? Bagaimana jika ada bahaya? Bahaya? Roh Kudus tersenyum dan berkata, meskipun alam semesta penuh dengan misteri dan krisis, sejujurnya, kemungkinan kita menghadapinya tidak besar, dan bahaya alam semesta terletak pada ketidaktahuannya.
Namun dua tempat yang kita tuju sampai saat ini, bebatuan raksasa dan benih terbelah sudah ada. Menurut data yang mereka catat, benda langit di dekat kedua bidang bintang tersebut cukup stabil bahkan setelah miliaran tahun. Kemungkinan terjadinya perubahan besar langsing. Yang lebih penting adalah Anda memiliki kekuatan penciptaan. Kekuatan magis ini memungkinkan Anda menghindari bahaya semaksimal mungkin. Bahkan jika sesuatu terjadi, Anda dapat mengatasinya. Jangan membicarakan hal lain, mari kita bicara tentang kapal induk. Jika kapal hancur karena kecelakaan, Anda dapat mereproduksinya sendiri. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Menurut perhitungan saya, selama Anda tidak pergi ke tempat lain yang tidak diketahui selama perjalanan antar bintang, risiko bahaya tidak akan lebih besar daripada jatuh ke dalam penutup lubang saat Anda keluar, jadi jangan khawatir. Metafora yang bagus. Zhao Ling menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia memandang kedua wanita itu dan bertanya, apakah kamu benar-benar pergi? Ya, kami tidak ingin kamu pergi sejauh itu sendirian. Kedua wanita itu mengangguk dengan serius. Oke, kalau begitu, ayo berangkat bersama dalam waktu setengah bulan. Zhao Ling akhirnya setuju. Faktanya, perjalanan panjang antar bintang itu sepi, dan sungguh luar biasa memiliki dua wanita tercinta yang menemaninya. Dan aku. Meng Meng tiba-tiba melompat ayah, bisakah kamu pergi juga? Aku juga ingin melihat langit berbintang di kejauhan. Seperti apa rupanya? Gadis baik, tolong jangan membuat masalah di sini, oke? Kata Zhao Ling sambil tersenyum pahit. Kenapa? Meng Meng cemberut karena ketidakpuasan kenapa kamu bisa pergi tapi aku tidak bisa? Orang-orang juga ingin melihatnya. Kamu masih muda. Bagaimana kami bisa merasa nyaman jika kamu pergi? Zhao Ling membujuk dengan lembut jika tidak. Ayah berjanji kepadamu bahwa kali ini kamu hanya perlu tinggal di rumah dengan jujur. Lalu lain kali, ketika kamu besar nanti, jika kamu punya beberapa, ayah akan mengajakmu bermain di alam semesta. Oke? Ya, Meng Meng. Pokoknya, kita punya pesawat luar angkasa. Ayah akan melakukan hal-hal serius kali ini. Ketika hal-hal serius selesai dan kita punya waktu luang, kita akan melakukan perjalanan ke alam semesta bersama-sama. Lalu kami akan membawamu kemanapun kita pergi. Kami ingin pergi. Apakah tidak apa-apa? Qin Yin Sui juga membujuk. Chu Zixin mengikutinya dari dekat dan berkata Meng Meng, pikirkanlah, semua pesawat luar angkasa di Mars sekarang menjadi milik ayahmu, dan itu akan menjadi milikmu di masa depan. Saat kamu besar nanti, kamu mungkin bisa menerbangkan pesawat luar angkasa sendiri. Kamu bisa pergi dan bermain di alam semesta. Tapi sebelum itu, kamu harus tumbuh dewasa agar orang tuamu bisa tenang. Selanjutnya, mereka bertiga bergantian melancarkan serangan verbal. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menenangkan Xiao Meng Meng dan setuju untuk tinggal di rumah. Zhao Ling menghela nafas lega dan berkata, oke, mari kita bersiap hari ini dan berangkat setengah bulan lagi. Qin Yin Sui dan Chu Zixin saling memandang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setengah bulan berikutnya dihabiskan untuk berbagai persiapan sebelum keberangkatan. Zhao Ling tidak hanya mempersiapkan hal-hal yang mungkin digunakan di alam semesta, tetapi juga membuat beberapa modifikasi yang diperlukan pada pesawat luar angkasa. Bagaimanapun, kapal luar angkasa itu dibuat oleh raksasa batu. Dan kebiasaan penggunaannya semuanya memenuhi kebutuhan raksasa batu, seperti tempat duduk, kamar mandi, konsol, DLL. Semuanya didasarkan pada ukuran raksasa batu agar tidak bisa diterapkan pada manusia yang jauh lebih kecil. Tujuan Zhao Ling adalah mengubah semua aspek ini agar sesuai dengan manusia. Selain itu, selama setengah bulan ini, Zhao Ling juga mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan teman-temannya. Semua orang enggan untuk pergi. Bagaimanapun, ini bukan pergi ke luar negeri, tetapi meninggalkan tata surya dan menuju ke kedalaman yang jauh dan tidak diketahui alam semesta. Tidak ada yang ingin pergi. Tidak tahu apa yang diharapkan? Di saat yang sama, Zhao Ling juga menjelaskan berbagai hal di Mars setelah pergi, mendesak mereka untuk menyelesaikan imigrasi manusia secepatnya, sehingga meskipun Raja Dewa Titan bangun sebelum dia kembali, hal itu tidak akan membahayakan manusia. Selain itu, Roh Kudus menetapkan batas waktu untuk saluran luar angkasa dari bumi ke Mars. Dia menuangkan sejumlah energi ke dalam saluran luar angkasa. Energi ini dapat terus mendukung pengoperasian saluran luar angkasa selama setengah tahun setelah dia pergi. Setelah setengah tahun, saluran luar angkasa akan menutup dengan sendirinya. Alasan dilakukannya hal ini adalah untuk menjaga dari Raja Dewa Titan. Lagi pula, jika saluran luar angkasa selalu ada, begitu Raja Dewa Titan bangun, dia juga akan bisa memasuki alam semesta paralel, sehingga imigrasi manusia tidak akan ada artinya. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Di pagi hari ini, semua orang yang berimigrasi ke Mars secara spontan turun ke jalan. Saat ini, tersiar kabar ke seluruh dunia bahwa Zhao Ling akan pergi ke kedalaman alam semesta untuk menemukan cara menghadapi Raja Titan. Orang-orang berterima kasih atas Zhao Ling dan semua yang telah dia lakukan untuk umat manusia. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membantu banyak dalam masalah Raja Dewa Titan. Tapi setidaknya,
Mereka merasa bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoling dan mendoakan Xiaoling dengan hati yang paling saleh. Mereka berharap pemuda yang telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia ini bisa kembali dengan selamat. Di jalanan, di alun-alun, dan di kota yang ditangguhkan, semua orang menghentikan pekerjaan mereka dan melihat ke arah tertentu di laut. Mereka tahu bahwa pesawat luar angkasa Xiaoling akan lepas landas dari arah itu hari ini. Waktu berlalu, dan sekitar pukul 9 pagi, sebuah kapal luar angkasa besar akhirnya naik ke langit di permukaan laut yang jauh. Di bawah tatapan semua orang, pesawat luar angkasa itu terbang mengelilingi langit Mars selama seminggu, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada manusia. Kemudian, di bawah tatapan orang-orang, ia dengan cepat lepas landas dan keluar dari atmosfer. Pesawat luar angkasa itu bergegas keluar dari atmosfer dengan kecepatan tetap dan perlahan terbang menuju luar angkasa. Di kabin komando, Xiaoling dan 3 lainnya sedang duduk di kursi mereka. Di depan podium komando di sebelah mereka, ada 5 robot Terminator yang mengemudikan kapal induk. Ini adalah perjalanan antar bintang pertama dan lompatan luar angkasa pertama dalam sejarah umat manusia. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak bersemangat. Xiaoling menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum 2 wanita cantik, apakah kamu siap? Sekaranglah waktunya untuk menyaksikan keajaiban. Berhentilah bermain trik dan mulailah dengan cepat. Chu Zixin memutar matanya dan berkata dengan genit. Sejujurnya, dia sedikit gugup sekarang. Tetapi setelah diejek seperti ini oleh Xiaoling, dia menjadi santai. Haha, Roh Kudus, atur koordinat antar bintang dan kami siap berangkat. Itu dia, mari kita mulai mengatur koordinat antar bintang. Roh Kudus berkata, segera mengendalikan 5 robot Terminator dan mengeluarkan perintah kepada kapal luar angkasa. Tiba-tiba, seberkas cahaya dan bayangan terlihat keluar dari podium komando, membentuk model virtual 3 dimensi alam semesta di udara di depan ketiga orang tersebut di alam semesta. Masing-masing sebanding dengan Bima Sakti, atau bahkan lebih besar dari Bima Sakti. Tiba-tiba, model itu mulai memperbesar dengan cepat, dan Xiaoling serta yang lainnya merasa seolah-olah mereka terbang dari lapisan luar alam semesta menuju kedalaman alam semesta. Hanya dalam beberapa detik, seluruh model virtual alam semesta menghilang, dan dalam gambar 3 dimensi, hanya tersisa gugus nebula berbentuk piring. Inilah galaksi Bima Sakti tempat bumi berada. Tiba-tiba, bintang-bintang lain di Bima Sakti mulai redup, dan hanya 2 bintang yang menjadi semakin terang. Salah satu bintang adalah matahari tempat bumi memelihara kehidupan, dan bintang lainnya jelas berada di tengah. Kemudian, di samping 2 bintang tersebut, muncul 2 planet yang mengorbitnya. Salah satunya cukup familiar bagi Xiaoling dan yang lainnya. Sebuah planet hitam harus menjadi target lompatan luar angkasa ini, planet berelemen super. Pada saat ini, sebuah segitiga hijau muncul di sebelah Mars, yang merupakan koordinat antar bintang dari pesawat ruang angkasa saat ini, dan sebuah segitiga merah muncul di dekat planet superelemen di konstelasi Centauri. Oke, koordinat antar bintang telah ditetapkan. Bersiaplah, kita akan memulai lompatan luar angkasa. Suara Roh Kudus tiba-tiba terdengar. Selain itu, perlu diingatkan bahwa perangkat lompat luar angkasa dari kapal luar angkasa ini dirancang berdasarkan kebugaran fisik yang kuat dari raksasa batu tersebut. Meskipun telah dimodifikasi oleh Xiaoling, jika manusia biasa masih tidak tahan, tapi untungnya, kalian bertiga bukan orang biasa, jadi Qin Ninsue dan Chu Zixin mungkin merasa tidak nyaman setelah memulai lompatan luar angkasa. Tetapi mereka akan terbiasa setelah beberapa saat, jadi jangan khawatir. Kedua wanita itu saling memandang, Qin Ninsue mengangguk dan berkata Roh Kudus, kami mengerti, Anda bisa mulai. Oke, bersiaplah, aktifkan perangkat lompat luar angkasa, lepaskan medan gravitasi lompat, dan buka saluran hyperspace. Saat Roh Kudus mengeluarkan perintah satu persatu, Xiaoling dan yang lainnya menemukan bahwa di luar jendela observasi di depan pesawat ruang angkasa, ruang tiba-tiba dipengaruhi oleh kekuatan tak terlihat dan mulai terdistorsi. Jika Anda melihat dari luar pesawat luar angkasa saat ini, Anda akan menemukan bahwa kapal induk masih terbang ke depan, dan lapisan gelombang transparan tiba-tiba muncul di sekitar lambung kapal induk, dan kekuatan tak kasat mata dilepaskan ke sekeliling. Saya melihat bahwa lapisan gelombang menjadi semakin jelas, tiba-tiba, kapal luar angkasa bergetar sedikit, dan kemudian menghilang dengan sangat tiba-tiba. Pada saat yang sama, ada juga lapisan gelombang, dan seluruh ruang langsung menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di dalam pesawat luar angkasa, Xiaoling dan yang lainnya hanya merasakan lambung kapal berguncang. Kemudian mereka mengamati bahwa segala sesuatu di luar jendela telah berubah. Mereka dapat melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya kemanapun mereka memandang. Tetapi sekarang semuanya menghilang. Seluruh pesawat ruang angkasa sepertinya telah memasuki ruang hampa. Tetapi melalui jendela observasi, orang dapat melihat kelompok cahaya putih berbentuk oval di ruang hampa jauh tepat di depan pesawat ruang angkasa. Apakah ini hyperspace? Xiaoling bergumam pada dirinya sendiri. Dalam film fiksi ilmiah, orang-orang telah berkali-kali menggambarkan lompatan luar angkasa dan adegan setelah memasuki hyperspace. Menurut imajinasi orang,
Hyperspace mungkin merupakan terowongan dengan ruang dan waktu yang terdistorsi, dikelilingi oleh cahaya yang terdistorsi. Beberapa orang juga membayangkan setelah memasuki hyperspace, semua cahaya akan berubah menjadi aliran cahaya yang terlihat jelas, terus-menerus memanjang hingga ke belakang. Bahkan ada yang membayangkan bahwa hyperspace dipenuhi dengan berbagai patahan spasial, yang di dalamnya akan muncul gambaran tertentu tentang peristiwa sejarah masa lalu manusia atau gambaran peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Zhao Ling sekarang dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu semua tidak masuk akal. Faktanya, di hyperspace, kecepatan rambat cahaya melebihi kecepatan alam semesta asli, yang melebihi batas kesadaran manusia. Oleh karena itu, mungkin ada cahaya di sekitar pesawat luar angkasa, tetapi tidak dapat dilihat sama sekali ruang kosong yang gelap. Dan hanya cahaya yang berada tepat di depan, karena bersinar langsung seperti mata. Secepat apapun kecepatan rambatnya, akan tetap jatuh ke mata manusia dan akhirnya diteruskan ke kesadaran otak sengaja menangkap dan memantulkannya, agar bisa dilihat. Ya, tapi kita hanya bisa melihat kelompok cahaya berbentuk cakram. Tentu saja, ini hanya untuk orang biasa. Tetapi Zhao Ling bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan asli manufaktur, dan dia juga memiliki roh kudus, kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan turbulensi ruang angkasa dan ketinggian. Ruang angkasa. Oleh karena itu, di matanya, meskipun hyperspace di luar pesawat luar angkasa juga merupakan ruang hampa, ia dapat merasakan bahwa ada kekuatan besar dan menakutkan di dalamnya yang terus-menerus bertabrakan, yang mendistorsi ruang dan waktu. Perasaan ini sungguh luar biasa. Zhao Ling berseru dalam hatinya Roh Kudus. Menurutmu di mana kita akan tiba jika kita melewati ruang dan waktu yang terdistorsi itu sekarang? Roh Kudus juga terdengar terpesona entahlah, mungkin ini alam semesta paralel yang baru, mungkin masa lalu yang jauh, atau masa depan yang belum terjadi. Saya belum benar-benar ke sana. Jadi tidak ada yang bisa memberitahu. Hal-hal yang tidak diketahui selalu membuat orang takut tetapi juga menimbulkan rasa ingin tahu yang kuat. Saya benar-benar ingin melihat apa yang ada di balik ruang dan waktu yang terdistorsi. Zhao Ling menggelengkan kepalanya dan berkata sayang sekali ada terlalu banyak kekhawatiran di dunia ini. Mungkin di masa depan, ketika saya memahami segalanya, saya akan bertualang dalam ruang dan waktu misterius itu. Roh Kudus menghela nafas pelan mungkin. Sebenarnya, saya juga sangat penasaran tentang hal itu. Tetapi kenyataannya, meskipun kita ingin pergi, kita tidak dapat pergi ke sana, karena bahkan dengan tingkat teknologi raksasa batu itu hanya mungkin untuk melakukan eksplorasi luar angkasa di alam semesta ini. Lompatan, sedangkan untuk perjalanan waktu, itu hanya mimpi indah. Kan pernah berkata ada dua hal di dunia ini yang dapat sangat mengejutkan hati orang. Yang pertama adalah prinsip moral yang luhur di hati kita, dan yang lainnya adalah langit berbintang yang cemerlang di atas kepala kita. Alam semesta yang dalam dan tak terbatas penuh dengan misteri. Meski manusia telah menjelajahi misteri alam semesta, hingga saat ini masih belum bisa menyentuh rahasia alam semesta yang sebenarnya. Saat Anda berbaring di tempat tidur pada malam hari dan memandang keluar jendela ke langit berbintang yang tak berujung, dapatkah Anda membayangkan bahwa di planet yang jaraknya miliaran tahun cahaya, mungkin ada kehidupan aneh yang juga memandangi langit tak berujung? Atau saat Anda sedang menikmati makan malam mewah, sebuah bintang baru perlahan-lahan lahir di langit berbintang yang tidak diketahui di suatu tempat, mungkinkah di masa depan ia akan melahirkan kehidupan yang sama seperti manusia di bumi? Terlebih lagi, ketika Anda sedang bersenang-senang dengan teman-teman Anda, pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin saat ini, di planet yang tidak dikenal, beberapa makhluk telah mengembangkan peradaban yang lebih maju dari bumi, dan mereka berencana untuk mengunjungi Will? Bumi membawa persahabatan atau bencana bagi umat manusia, dan hari ini, pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa besar, membawa 4 pengunjung aneh, akhirnya mendarat di konstelasi Centauri, sebuah tempat yang jaraknya tak terhitung tahun cahaya dari bumi. Di ruang yang sunyi dan dalam, lapisan gelombang tiba-tiba muncul. Saat gelombang menyebar dengan cepat, tiba-tiba, sebuah benda besar muncul dari udara tipis. Itu adalah sebuah kapal luar angkasa yang panjangnya lebih dari 4.000 meter. Setelah pesawat luar angkasa muncul, ia hanya melayang di angkasa sesaat, dan kemudian dengan cepat terbang menuju planet hitam di kejauhan. Ia sangat cepat, dan dalam sekejap ia telah mencapai tepi luar planet hitam. Ini adalah planet yang terbuat dari bebatuan, permukaannya ditutupi bebatuan. Hampir tidak ada daratan lunak seperti gurun. Tidak ada atmosfer di pinggirannya, jadi kita tidak bisa berharap ada kehidupan di atasnya. Setidaknya tidak seperti manusia. Ada bentuk kehidupan berbasis karbon. Dalam lingkungan seperti itu, kecuali manusia dengan kemampuan khusus seperti Zhao Ling, mungkin hanya raksasa batu yang dapat bertahan hidup di dalamnya. Setelah pesawat luar angkasa mengelilingi planet ini, ia mulai turun perlahan ke tanah. Di kabin komando, Zhao Ling dan yang lainnya berdiri dari tempat duduk mereka. Chu Zixin melihat ke planet berbatu hitam di luar melalui jendela observasi dan menghela nafas kami akhirnya tiba. Planet ini benar-benar terpencil. Qin Yin Sui sedikit mengernyit saya merasa gravitasi planet ini tampaknya lebih besar daripada gravitasi bumi. Setidaknya saat saya berjalan,
Saya merasa tubuh dan langkah saya agak berat. Menurut catatan batu raksasa itu, volume planet ini sekitar 3 kali lebih besar dari bumi, dan kepadatan stratanya juga jauh lebih besar dari bumi, jadi tidak mengherankan bahwa gravitasinya lebih tinggi. Tapi jangan khawatir, tubuh kalian berdua telah diperkuat dan kalian akan dapat beradaptasi dengan cepat. Zhao Ling tersenyum. Chu Zixin berbalik dan bertanya lalu bagaimana kita akan turun? Anda seharusnya menyiapkan pakaian luar angkasa untuk kami, kan? Sister Yin Sui dan saya tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar angkasa dengan tubuh kami. Tepatnya, saya tidak dapat bertahan hidup di luar angkasa secara langsung dengan tubuh saya. Saya hanya dapat menggunakan energi penciptaan saya untuk melindungi diri saya dari segala jenis kerusakan sinar di luar angkasa. Zhao Ling melambaikan tangannya, lalu melanjutkan lagi pula, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa. Benda itu terlalu besar. Aku sudah menyiapkan yang lebih baik untukmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan segera 2 pancaran energi manufaktur ditembakkan, menutupi tubuh kedua wanita tersebut. Secara bertahap, 1 set baju besi Iron Man muncul di masing-masing dari kedua wanita tersebut. Aku lupa kamu masih bisa membuat benda ini. Dibandingkan dengan pakaian luar angkasa, armor Iron Man memang lebih fleksibel dan lebih cocok untuk beraksi. Qin Yin Sui menatap armor di tubuhnya. Terlihat sangat tertarik. Tidak hanya fleksibel, kedua set baju besi ini didesain ulang oleh Roh Kudus. Mereka terbuat dari paduan Dewa Super, sehingga memiliki kemampuan perlindungan yang kuat. Sistem senjatanya juga telah diperbarui oleh Roh Kudus. Mereka sangat kuat dalam pertempuran dan dapat mengatasi berbagai krisis. Saat Zhao Ling berbicara, dia juga membuat baju besi Iron Man untuk dirinya sendiri. Baju besi ini tidak hanya dapat melindungi mereka dengan lebih baik, tetapi sistem komunikasi nirkabel internal juga memungkinkan mereka berkomunikasi di ruang tanpa udara. Lalu dia bertanya apa kabar? Apakah kamu siap? Kita berangkat. Oke. Kedua wanita itu mengangguk. Saat berikutnya, palka kapal luar angkasa terbuka dan ketiga orang itu terbang keluar. Tertahan di udara, Zhao Ling menggunakan perangkat komunikasi untuk berkata kepada kedua wanita itu sepertinya tidak ada pemandangan yang bisa kita nikmati di planet ini. Jadi tugas utama kita adalah menemukan elemen Super Qi. Setelah kita menemukannya cukup elemen Super Qi, kita akan pergi ke planet di galaksi Andromeda. Raksasa batu itu pernah menemukan kehidupan bersel tunggal di sana dan menggunakannya untuk menciptakan manusia skizoid. Mungkin setelah ratusan juta tahun berkembang, kehidupan aneh terjadi berevolusi di sana. Saat itu kita bisa pergi. Lihatlah pemandangan di sana. Kalau begitu cepatlah, aku tidak sabar, kata Chu Zixin dengan penuh semangat. Haha, oke, ayo pergi. Zhao Ling tersenyum dan segera terbang ke kejauhan. Selanjutnya, ketiganya mulai mencari elemen super di planet tersebut. Roh Kudus telah mengunduh peta sebaran mineral planet ini dari Light Brain Godiad, yang dicatat oleh raksasa batu tersebut setelah ia menjelajahi planet tersebut. Dengan peta sebaran mineral ini, Zhao Ling dapat menghemat banyak waktu, tanpa harus mencari seperti lalat tanpa kepala. Namun sayangnya, rencana tidak pernah bisa mengikuti perubahan, dan kenyataan selalu lebih kejam daripada cita-cita. Zhao Ling dan yang lainnya mencari planet ini selama 5 hari berdasarkan peta distribusi mineral, tetapi hanya menemukan banyak elemen Qi, tetapi bahkan tidak ada sehelai pun elemen Super Qi tingkat tinggi. Yang lebih mengejutkan mereka bertiga adalah ketika mereka mengikuti peta sebaran mineral dan menemukan tempat-tempat yang ditandai dengan unsur super. Mereka menemukan sejumlah besar jejak penggalian. Meskipun jejak-jejak ini menjadi kabur setelah entah berapa tahun, Zhao Ling masih 100% yakin bahwa jejak-jejak ini memang disebabkan oleh semacam penggalian eksternal. Apalagi jejak penggalian tersebut bukan disebabkan oleh Rock Giant atau Split Shipment. Karena menurut catatan Rock Giant, sebagian besar lokasi yang ditandai di peta sebaran mineral belum pernah ditambang. Dengan kata lain, sebelum Zhao Ling tiba, sudah ada kehidupan lain yang telah merampas semua elemen super. Apa yang terjadi? Raksasa batu itu telah mencari selama puluhan ribu tahun tetapi tidak dapat menemukan kehidupan cerdas lainnya. Mungkinkah aku menabraknya begitu aku keluar? Ini pasti suatu keberuntungan, kan? Zhao Ling merasa sangat tidak bahagia, karena tidak peduli kehidupan cerdas macam apa itu. Satu hal yang cukup dibenci adalah ketika mereka memburu elemen Chaoqian, mereka tidak meninggalkan satu pun. Ini adalah penggalian yang sebenarnya. Mungkinkah rencana peningkatan hebat temanku gagal seperti ini? Zhao Ling berpikir keras. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Qin Yin Sui. Jika mereka tidak menemukan elemen super, bukankah perjalanan antar bintang mereka akan sia-sia? Biarkan aku memikirkannya. Alangkah baiknya jika ada petunjuk untuk menemukan kehidupan cerdas semacam itu. Mungkin kita bisa mendapatkan kembali beberapa elemen super dari mereka. Zhao Ling berkata sambil berpikir. Tiba-tiba, suara Roh Kudus berbunyi ngomong-ngomong. Saya ingat tercatat dalam data bahwa setelah raksasa batu mengunjungi planet ini, dia membangun markas di sini untuk memantau situasi di planet ini kapan saja. Manusia perang telah meninggalkan pangkalan itu. Sekarang mari kita pergi dan melihatnya.
Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk? Ya, tidak peduli apapun jenis kehidupannya, karena mereka cerdas, mereka tidak akan acuh tak acuh terhadap pangkalan batu raksasa itu. Mereka pasti pernah ke pangkalan itu. Ayo pergi dan lihat segera. Zhao Ling bertepuk tangan dengan penuh semangat dan segera naik ke langit, dan Qin Insue serta dua gadis lainnya segera mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka bertiga terbang ke kaki puncak gunung berbatu. Zhao Ling menggunakan kekuatan manufakturnya untuk langsung membuka lubang di puncak gunung, segera memperlihatkan sebuah lorong di dalamnya. Mereka bertiga memasuki lorong dan berjalan ke depan. Tempat yang mereka lewati sangat terpencil. Jalannya tidak terlalu panjang. Setelah beberapa saat, mereka bertiga memasuki aula kosong. Di tengah aula, ada platform setinggi lebih dari 3 meter, dan sisanya kosong. Zhao Ling, gunakan energi asli untuk memindai seluruh pangkalan dan bentuk model detail dalam kristal energi asli untuk saya. Saya ingin menganalisisnya. Oke, tunggu sebentar. Zhao Ling mengangguk dan segera melepaskan energi penciptaan dalam jumlah besar, menutupi seluruh aula dan bahkan seluruh gunung di luar. Setelah beberapa saat, model dasar terbentuk pada kristal energi asli, dan Roh Kudus segera mulai menganalisisnya. Setelah beberapa saat, Roh Kudus berkata lagi, baiklah, Anda dapat memperbaiki alasnya sesuai dengan model saya yang telah dimodifikasi. Saya merasa bahwa saya akan dapat menemukan sesuatu. Yang terbaik adalah menemukan sesuatu. Saya tidak ingin rencana peningkatan menjadi sia-sia. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan segera mulai memperbaiki pangkalan dan mengisi kembali energi. Setelah beberapa saat, hanya terdengar suara dengungan lembut, dan seluruh aula tiba-tiba bersinar dengan lapisan cahaya. Kemudian platform di tengah tiba-tiba terpisah ke kedua sisi, memperlihatkan tumpukan peralatan elektronik mirip komputer di dalamnya. Ini adalah pusat kendali utama pangkalan. Tunggu sebentar. Saya ingin melihat informasi dan log penggunaan di komputer kendali utama. Roh Kudus berkata, berubah menjadi cahaya putih dan keluar dari alis Zhao Ling ke dalam peralatan. Chu Zixin bertanya dengan cemas karena makhluk cerdas itu telah menambang elemen super. Menurut Anda apakah mereka masih ada di planet ini? Mungkin hilang. Zhao Ling menggelengkan kepalanya. Ya, kemungkinan besar dia tidak akan ada di sana. Qin Insue mengangguk dan menganalisis dalam beberapa hari terakhir, kita dapat mengatakan bahwa kita telah mencari di seluruh planet. Jika mereka masih di planet ini, tidak mungkin untuk tidak menyentuhnya. Dan jika Anda melihat pangkalan ini, jelas tidak seseorang telah menyelesaikannya sejak lama. Jika makhluk cerdas itu masih ada, mengapa mereka meninggalkan basis yang begitu besar dan maju? Saat mereka bertiga sedang berbicara, seberkas cahaya putih tiba-tiba keluar dari peralatan dan berubah menjadi bentuk kura-kura kecil di udara. Haha. Zhao Ling, kamu telah menemukannya. Kamu pasti tidak akan menebak siapa adalah orang yang mengambil elemen super. Semua diambil? Kalian? Berhentilah bersikap sok dan katakan dengan cepat, tidakkah kalian melihat kami sedang terburu-buru? Desak Zhao Ling. Roh Kudus tersenyum licik dan mencoba mengacaukan segalanya. Hei, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada bentuk kehidupan cerdas dari planet lain yang menambang unsur Chaoqi. Faktanya, unsur Chaoqi sendirilah yang melakukannya. Kamu melakukannya sendiri? Apa maksudmu? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Zhao Ling, tapi dia tidak yakin. Haha, sepertinya kamu sudah menebak sesuatu. Roh Kudus berkata sambil tersenyum, kamu harus tetap ingat bahwa aku sudah memberitahumu bahwa elemen super adalah material yang memiliki kemungkinan besar untuk membentuk kecerdasan buatan. Sama seperti kecerdasan buatan di kuali utama. Jauh lebih rendah dariku. Roh Kudus, apakah maksudmu elemen super di sini telah mengembangkan kesadaran otonom? Qin Insue bertanya dengan kaget. Ya, saya baru saja memeriksa log penggunaan komputer utama pangkalan dan menemukan bahwa komputer di sini digunakan sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan menurut beberapa data, penggunanya adalah kecerdasan elektronik yang berevolusi dari elemen super. Kehidupan. Zhao Ling mengerutkan kening dan bertanya dengan kata lain. Sekitar 3.000 tahun yang lalu, beberapa elemen super di sini membentuk kesadaran otonom, tetapi di manakah mereka sekarang? Sekitar 200 tahun yang lalu, mereka meninggalkan planet ini dengan pesawat luar angkasa. Chu Zixin bertanya dengan heran, itu tidak benar. Karena mereka baru membentuk kesadaran mandiri 3.000 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa membuat pesawat luar angkasa dalam waktu lebih dari 2.000 tahun? Ini terlalu cepat. Kita manusia di bumi telah melewati beberapa tahun. Setelah ribuan tahun pengembangan, kita masih belum bisa melakukan navigasi antar bintang yang sebenarnya? Zixin benar. Bahkan jika kita bertiga bisa sampai di sini, kita sebenarnya mengandalkan teknologi raksasa batu, bukan kekuatan manusia kita sendiri. Qin Insue jelas-jelas meragukan hal ini. Roh Kudus menggelengkan kepalanya dan berkata tidak perlu heran. Pangkalan yang dibangun oleh raksasa batu itu memiliki sistem kelangsungan hidup yang lengkap, dan bahkan ada pabrik pembuatan pesawat ruang angkasa berukuran sedang. Terlebih lagi, kehidupan cerdas berevolusi dari makhluk super elemennya berbeda dengan manusia. Esensi mereka sebenarnya adalah kecerdasan elektronik, atau kecerdasan buatan,
yang dilahirkan untuk mampu mengendalikan komputer. Maksud Anda? Mereka menggunakan pabrik di pangkalan ini untuk membangun pesawat luar angkasa dan meninggalkan planet ini? Zhao Ling bertanya dengan heran lalu. Tahukah Anda kemana mereka pergi? Roh Kudus merenung sejenak dan berkata, saya baru saja melihat dan menemukan bahwa ada 3 koordinat antar bintang yang tersimpan di komputer utama pangkalan ini. Salah satunya adalah lokasi planet ini, yang lainnya adalah lokasi bumi, dan yang terakhir adalah galaksi Andromeda, planet tempat raksasa batu menemukan organisme bersel tunggal. Zhao Ling mengangkat alisnya, kami datang dari bumi. Tidak ada jejak kehidupan elemen super di bumi. Dengan kata lain, kemungkinan besar mereka pergi ke galaksi Andromeda? Ya, seharusnya begitu. Roh Kudus mengangguk. Jadi sepertinya kita harus bergegas ke perigalaksi lebih awal? Tanya Qin Yin Sui. Kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Zhao Ling menggaruk kepalanya, tanpa daya ini benar-benar tugas yang bodoh. Orang-orang itu telah membentuk kecerdasan dan tidak tinggal di planet mereka sendiri. Mengapa mereka berlarian? Jika saya tahu, kita akan langsung pergi ke perigalaksi. Galaksi Andromeda adalah sekelompok besar benda langit yang sejajar dengan Bima Sakti. Diameternya sekitar 160.000 tahun cahaya, hampir 2 kali diameter Bima Sakti. Jarak antara galaksi Andromeda dengan bumi adalah sekitar 2,2 juta tahun cahaya, dengan kata lain dibutuhkan waktu 2,2 juta tahun bagi cahaya galaksi Andromeda untuk mencapai bumi melompati teknologi. Manusia mungkin tidak akan pernah mencapai galaksi Andromeda. Zhao Ling dan yang lainnya tidak menemukan elemen super di Centauri. Jadi mereka segera mengemudikan kapal luar angkasa dan memulai perjalanan menuju galaksi Andromeda. Lompatan luar angkasa ini memakan waktu lebih lama daripada yang pertama kali. Bagaimanapun, Centauri masih berada di dalam Bima Sakti, dan perjalanan ke galaksi Andromeda adalah perjalanan lintas galaksi. Pada hari ini, lapisan gelombang tiba-tiba muncul di luar angkasa di luar planet tertentu di galaksi Andromeda, dan kemudian sebuah kapal induk besar tiba-tiba muncul di luar angkasa. Di kabin komando, Zhao Ling, mereka bertiga, dan Roh Kudus yang melayang di udara sedang melihat melalui jendela observasi ke planet di bawah, yang dinamai bintang kehidupan kedua oleh raksasa batu. Menurut catatan raksasa batu tersebut, lebih dari 4 miliar tahun yang lalu, atmosfer tipis telah terbentuk di permukaan bintang kehidupan kedua ini, tetapi tidak ada bentuk kehidupan kompleks di atasnya, hanya beberapa organisme dasar bersel tunggal. Tapi Second Life Star saat ini benar-benar berbeda dari yang tercatat di data. Ketika mereka melihat planet kehidupan kedua untuk pertama kalinya, Zhao Ling dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang melihat bumi. Melihat dari luar angkasa, mereka dapat melihat bahwa atmosfer pada telah terbentuk di permukaan planet, dengan benda-benda mengambang yang tak terhitung jumlahnya mengambang di atmosfer. Awan dan kabut yang tidak dapat diprediksi, dan melalui atmosfer, Anda dapat melihat bahwa daratan planet ini dipenuhi dengan tumbuhan hijau yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat penuh vitalitas. Satu-satunya perbedaan dengan bumi adalah meskipun terdapat air, namun tidak membentuk lautan luas. Semua air ada dalam bentuk danau dan kolam. Sekilas, seluruh planet ditutupi dengan danau-danau besar yang tak terhitung jumlahnya dan kecil, memberi titik pada planet ini seperti titik. Zhao Lingrao menyentuh dagunya dengan penuh minat, tampaknya setelah 4 miliar tahun evolusi, ekosistem yang lengkap telah terbentuk di sini. Karena ada hutan, tidak akan ada kekurangan hewan. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah ada evolusi? Kehidupan cerdas? Sambil mengendalikan pesawat luar angkasa dan jatuh ke tanah, Roh Kudus berkata dengan santai, apakah planet ini sendiri telah membentuk kehidupan berakal tidak diketahui untuk saat ini. Tetapi pada dasarnya kita sekarang yakin bahwa kehidupan superelemen itu terbentuk dari Centauri. 90% kemungkinannya ada di sini. Saya tidak tahu apakah makhluk berelemen super itu telah menguasai planet ini. Jika demikian, kami para pengunjung mungkin tidak akan diterima dengan baik. Dan jangan lupa, kali ini kami datang ke sini untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan elemen super dengan elemen Qi. Konflik tidak bisa dihindari, jadi berhati-hatilah. Qin Yin Sui mengingatkan dengan ekspresi serius. Saat ini, pesawat luar angkasa telah mendarat di tanah, dan Zhao Ling sekali lagi membuat baju besi Iron Man untuk mereka bertiga. Meskipun terdapat atmosfer di planet kehidupan kedua ini, komposisinya pasti berbeda dengan yang ada di bumi. Dan pasti akan ada zat berbahaya di dalamnya. Gas. Dan ini adalah planet yang aneh. Siapa yang tahu jika akan ada bahaya? Jadi lebih baik berhati-hati. Pintu palka terbuka, dan Zhao Ling berbalik dan berkata, "Oke, ayo kita keluar dan melihat planet macam apa ini." Setelah mengatakan itu, dia keluar lebih dulu, dan Qin Yin Sui serta Chu Zixin segera mengikuti. Ketiga orang itu keluar dari pesawat luar angkasa dan segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Kemanapun mereka melihat, ada berbagai jenis tanaman aneh. Tentu saja bentuknya yang aneh itu sekunder. Yang terpenting tanaman ini punya satu ciri, yaitu besar. Tanpa kecuali, semuanya berukuran sangat besar. Sepintas jarang terlihat tumbuhan yang lebih pendek dari manusia. Bahkan tumbuhan yang bentuknya seperti rumput, yang terkecil tingginya lebih dari 2 meter.
dan yang bentuknya mirip rumput tanaman mirip pohon yang bahkan bisa mencapai ratusan atau ribuan meter, sungguh mencengangkan. Misalnya tanaman yang berada tepat di depan Zhao Ling dan yang lainnya terlihat seperti pohon, memiliki batang yang tebal dan lurus, diameternya pasti tidak kurang dari 50 meter, dan tingginya bahkan lebih dari 1000 meter sepertinya itu bisa menghancurkan langit. Apalagi batang pohon ini tidak ada cabangnya, hanya batangnya yang berbentuk tiang yang menjulang lurus ke langit. Kemudian, di bagian atas batangnya, cabang-cabangnya mulai terbelah, dengan daun-daun putih yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di atasnya. Yang paling mengejutkan adalah daun-daun ini bahkan lebih panjang dari batang utamanya, menjuntai dari atas batang utama setinggi ribuan meter, tampak seperti air terjun yang jatuh dari langit. Selain tumbuhan, hewan di planet ini juga banyak, dan semuanya memiliki ciri yang sama, yaitu berukuran besar. Misalnya, apa yang dilihat Zhao Ling dan yang lainnya sekarang, adalah sebuah benda. Puluhan meter di sebelah kiri Zhao Ling dan yang lainnya, ada serangga mirip siput, berwarna merah dan tertutup lendir, tampak berbulu, tetapi sebenarnya panjangnya lebih dari 10 meter. Contoh lainnya adalah benda yang baru saja terbang. Mungkin menggunakan benda untuk menggambarkan kehidupan agak tidak akurat, tetapi Zhao Ling benar-benar tidak ingin menggunakan kata lain untuk menggambarkannya, karena benda itu terlalu menantang hingga batas psikologisnya. Manusia. Saya melihat itu adalah bola kuning dengan diameter sekitar 1 meter, dengan benda seperti paku payung yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari permukaannya. Paku payung ini terus-menerus menggeliat dan mengeluarkan gumpalan kental berwarna hitam. Di mata Zhao Ling dan yang lainnya, benda ini sama persis dengan virus corona di bumi. Hanya saja ukurannya sangat besar sehingga bisa dikatakan sebagai nenek moyang virus. Semua ini membuat beberapa orang tercengang. Zhao Ling menyeringai, melebarkan matanya dan berkata, "Biarkan aku pergi. Dunia macam apa ini? Ini mungkin. Roh Kudus mengubah beberapa kata secara berurutan, dan akhirnya berkata tanpa daya oke. Harus kuakui, aku tidak tahu dunia macam apa ini." Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh di belakang mereka, jadi mereka segera berbalik, dan saat berikutnya mereka semua membuka mulut seolah-olah mereka melihat hantu. Di depan mereka melihat makhluk yang sangat besar yang naik ke atas kapal luar angkasa di beberapa titik. Ia membuka mulutnya yang besar dan melahap logam luar pesawat ruang angkasa satu persatu. Zhao Ling merasa seolah-olah 10.000 alpak menginjaknya seperti orang gila. Dia ingin bertanya, "Saudaraku, itu pesawat luar angkasa. Apakah kamu takut mati tercekik?" "Apa ini?" Qin Insue tertegun dan melihat benda besar di depannya dengan tidak percaya. Itu adalah makhluk yang terlihat seperti kadal, tapi dibandingkan dengan kadal, ia terlalu besar, pasti tingginya tidak kurang dari 300 meter, dan tubuhnya ditutupi dengan baju besi yang keras, dan mulutnya penuh dengan gigi yang tajam logam keras di luar kapal luar angkasa mudah terkoyak olehnya. Chu Zixin merasa kakinya sedikit lemah, jadi dia mendekati Zhao Ling dan bertanya mengerikan. "Ini sangat besar, seperti gedung pencakar langit, dan benar-benar memakan logam dari lapisan luar pesawat ruang angkasa. Bisakah itu mencernanya? Ini seharusnya mungkin, kan?" Zhao Ling menjawab dengan ragu. Pada saat ini, monster itu tiba-tiba berhenti memakan pesawat luar angkasa itu. Ia memandang Zhao Ling dan yang lainnya dengan mata besarnya dalam kebingungan, seolah ragu apakah akan memakan ketiga serangga kecil yang mengenakan baju besi logam juga. Namun, setelah memikirkannya lama sekali, akhirnya ia melepaskan ide yang sangat tidak konstruktif ini. Lagi pula, ketiga serangga kecil ini terlalu kecil untuk bisa masuk ke sela-sela gigi mereka. Akan sia-sia jika menjulurkan lidah dan jilat mereka. "Sepertinya aku merasa dia membenci kita." Wajah Zhao Ling penuh dengan keanehan. Sejak dia belajar menggunakan kekuatan psikis untuk berkomunikasi dari Raja Dewa Titan di luar angkasa lebih dari setahun yang lalu, dia menyadari bahwa dia sepertinya memiliki kemampuan tertentu untuk memahami bentuk kehidupan lain. "Mengapa dia membenci kita?" Qin Insue bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lucu, "Sepertinya mereka menganggap kita terlalu kecil, jadi mereka tidak mau memakan kita." Untuk dapat menghasilkan pemikiran dan gagasan yang begitu jernih, mungkinkah monster semacam ini telah berevolusi menjadi kehidupan yang cerdas? Chu Zixin sangat terkejut. Itu masih jauh dari kehidupan cerdas. Roh Kudus mendarat dengan ringan di bahu Zhao Ling, dan kemudian menjelaskan monster ini hanya memiliki beberapa kemampuan berpikir sederhana, dan tidak dapat berpikir, sama seperti kemampuan berpikir gorila di bumi kita, orang utan dewasa. Sudah bisa dibandingkan untuk anak manusia berusia 5 atau 6 tahun, tapi bisakah Anda mengatakan bahwa mereka adalah makhluk cerdas? Terlebih lagi, IQ monster ini jelas tidak sebaik orang utan. Pada saat ini, monster itu menoleh dan melihat sekeliling, lalu tiba-tiba mengangkat lehernya dan melolong aum. Dalam sekejap, suara gemuruh bernada tinggi dan kental menyebar ke segala arah, dan kemudian, suara gemuruh tiba-tiba terdengar satu demi satu di kejauhan, sepertinya merespons. Zhao Ling dan yang lainnya melihat ke kejauhan dengan heran. Setelah beberapa saat, tanah tiba-tiba berguncang, dan hutan di kejauhan berguncang dengan keras.
Gemuruh, langkah kaki besar terus mendekat, dan tak lama kemudian, ratusan monster yang sama terlihat berlari dengan cepat. Monster-monster ini jelas berasal dari kelompok yang sama. Monster dewasa di antara mereka semuanya berukuran sama dengan monster sebelumnya. Dan yang terkecil berukuran puluhan tinggi meter. Setelah monster itu berlari, mereka bahkan tidak melihat ke arah Zhao Ling dan yang lainnya. Mereka menginjak mereka dengan kaki besar mereka. Melihat ini, ketiga orang itu dengan cepat mengaktifkan armor Iron Man mereka dan terbang ke udara. Monster bergegas mengelilingi kapal luar angkasa. Mulailah bertarung untuk melahap kapal luar angkasa. Orang-orang ini sama sekali tidak sopan. Zhao Ling berkata tanpa berkata-kata. Untungnya, dia memiliki kekuatan manufaktur dan dapat membuat ulang pesawat luar angkasa. Jika tidak, bukankah dia akan dapat kembali ke tata surya di masa depan? Dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi bersama kedua wanita itu, tapi tiba-tiba, sebuah tanda peringatan muncul dari lubuk hatinya. Apakah itu berbahaya? Zhao Ling mengerutkan kening dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Kecuali kelompok monster pemakan di bawah, sepertinya tidak ada yang bisa menimbulkan ancaman, meskipun monsternya berukuran besar. Sejujurnya, dia tidak menganggapnya serius. Aneh. Apa yang membuatku merasa berbahaya? Tepat ketika Zhao Ling bertanya-tanya, sedikit gerakan udara datang dari arah belakangnya, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat secara perlahan. Tidak baik. Wajah Zhao Ling tiba-tiba berubah, dia berbalik dengan cepat dan melihat 3 daun putih panjang terbentang seperti tentakel dari pohon yang tingginya 1000 meter. Jaraknya kurang dari 2 kaki dari tempat mereka bertiga. Saat Zhao Ling berbalik, ketiga daun itu sepertinya tahu bahwa mereka terbuka, dan tiba-tiba melancarkan serangan. Mereka seperti 3 kilatan putih, 2 diantaranya menyapu Qin Yin Sui dan Chu Zixin ke udara pohon besar. Daun ketiga membungkus tubuh Zhao Ling dan dengan cepat mengeluarkan cairan korosif yang kuat, mencoba merusak baju besi Iron Man Zhao Ling. Sayangnya armor Iron Man ini merupakan modifikasi terbaru. Bahan yang digunakan adalah super alloy yang mampu menahan energi gelap. Saya melihat aliran lendir mengalir di baju besi itu, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada baju besi itu. Namun, Zhao Ling tidak berniat berpuas diri, karena Qin Yin Sui dan Chu Zixin telah ditarik kembali oleh kedua daun itu, dan kemudian yang lainnya. Dedaunan berkumpul satu demi satu dan menjerat kedua wanita itu dengan erat. Meskipun lendir di daun tidak dapat merusak baju besi, kedua wanita itu jelas ketakutan dengan situasi yang tiba-tiba. Mereka meronta dan berteriak, "Ah, ada apa? Selamatkan aku, Zhao Ling, segera keluarkan aku." Sialan. Api di hati Zhao Ling tiba-tiba melonjak, dan dia meraung dengan marah, "Keluar dari sini." Tiba-tiba, lapisan tebal cahaya biru keluar dari tubuhnya, dan daun-daun panjang yang melilitnya langsung berubah menjadi abu. Energi mentah yang tercipta lapis demi lapis melonjak terus-menerus seperti gelombang laut. Tiba-tiba, semua dedaunan putih dalam jarak 10 meter di sekitar kedua wanita itu berubah menjadi bubuk putih yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata, seolah kelembapannya telah dihisap hingga kering. Pada saat yang sama, Roh Kudus telah mengendalikan baju besi Iron Man dan membuat kedua wanita itu terbang kembali. Zhao Ling mengulurkan tangannya dan menarik kedua wanita itu ke dalam pelukannya. "Apakah kamu baik-baik saja? Jangan takut, itu tidak akan menyakitimu selama aku di sini." Meskipun mereka dipisahkan oleh baju besi, ketika mereka dipeluk oleh Zhao Ling, ketakutan di hati kedua wanita itu segera mereda. Mereka memeluk Zhao Ling dengan erat, menikmati rasa aman yang dibawa oleh laki-laki mereka. Kualitas psikologis Qin Yin Sui lebih kuat. Dia dengan cepat menenangkan diri dan bertanya, "Pohon besar apa ini? Bagaimana ia masih bisa menyerang kita? Apakah itu sebenarnya binatang?" Zhao Ling sedikit mengernyit, melepaskan ledakan energi penciptaan, dan mengamati seluruh pohon. Dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa jaringan yang mirip dengan saraf dan otot telah berevolusi di dalam pohon tumbuhan, tapi kehidupan yang aneh antara tumbuhan dan hewan. Planet ini menjadi semakin menarik, kata Zhao Ling sambil tersenyum. "Saya baru saja tiba di planet ini dan saya telah melihat begitu banyak makhluk aneh. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak hal aneh yang akan saya lihat jika saya terus tinggal di planet ini." Pada saat ini, setelah Zhao Ling dan yang lainnya melarikan diri, pohon besar itu menargetkan sekelompok monster yang memakan kapal luar angkasa. Hanya dedaunan putih panjang yang terlihat, diam-diam menjulur ke arah kawanan. Mereka tampak seperti pemburu yang pandai. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun selama beraksi, dan tidak menimbulkan kewaspadaan apapun dari kawanan. Ketika jarak antara kedua sisi kurang dari 10 meter, dedaunan tiba-tiba melancarkan serangan seperti kilat, langsung menjerat monster berkepala 3 yang sedang memakan kapal luar angkasa, dan kemudian dengan cepat menariknya kembali. Monster berkepala 3 itu tiba-tiba mengalami perubahan mendadak dan segera berjuang keras. Namun, ukuran mereka yang besar tidak dapat melepaskan diri dari belitan daun, dan cairan sangat korosif yang dikeluarkan pada daun mulai merusak pelindung keras di tubuh mereka. Wow! Serangkaian jeritan melengking terdengar, langsung menarik perhatian monster lainnya. Ketika mereka melihat rekan mereka diserang,
Seluruh kawanan menjadi marah. Monster-monster itu menengadah ke langit dan meraung, lalu bergegas dengan ganas. Bumi berguncang karena langkah kaki mereka yang berat. Makhluk mirip siput yang dilihat Xiaoling dan yang lainnya sebelumnya kebetulan menghalangi jalan para monster tersebut, sehingga ia diinjak-injak hingga berkeping-keping oleh monster gila tersebut. Binatang-binatang itu sangat cepat, dan dalam sekejap mereka telah menyusul 3 jenis binatang serupa yang terjerat dalam dedaunan. Beberapa dari mereka segera membuka mulut dan mulai merobek daun, sementara sebagian lainnya bergegas menuju pohon besar dan mulai menggigit mereka. Pohon besar itu seolah merasakan sakit, dan seluruh pohon langsung bergetar hebat, kemudian semua daun menjadi padat dan meliuk ke arah kawanan hewan. Tiba-tiba, pertempuran sengit terjadi, membuat Xiaoling dan yang lainnya tercengang. Perang tersebut tidak berlangsung lama dan berakhir hanya dalam waktu 10 menit, namun konsekuensinya sangat mengerikan. Saya melihat bahwa sebagian besar bagian bawah batang utama pohon besar itu dimakan oleh binatang buas, dan kemudian seluruh pohon setinggi 1000 meter itu jatuh ke tanah di bawah pengaruh beberapa monster. Pada titik pertempuran ini, jelas kelompok binatanglah yang memenangkan kemenangan, tetapi mereka juga membayar harga yang mahal. Cairan korosif kuat yang dikeluarkan oleh cabang putih dan daun pohon besar begitu kuat sehingga baju besi keras monster tidak dapat menahannya hanya dalam 10 detik. Daging dan darah di dalamnya akan terkorosi. Jadi setelah lebih dari 10 menit bertarung, kawanan ratusan monster telah berkurang setengahnya, dan monster lain yang tidak mati semuanya terluka. Dan kekuatan seluruh kelompok menjadi sangat lemah. Xiaoling dan yang lainnya terdiam beberapa saat mereka menyaksikan binatang yang berduka itu perlahan menghilang. Benar saja, di dunia manapun, hukum rimba mengikuti hukum rimba, tetapi bahkan pihak yang lebih kuat pun akan membayar mahal pada akhirnya. Chu Zixin sedikit sedih dan berkata pelan monster-monster itu sangat menyedihkan. Mereka telah kehilangan sebagian besar anggotanya, dan mereka semua terluka. Jika mereka bertemu musuh lain lagi, mereka mungkin akan dimusnahkan. Jika kamu mengikuti logikamu, bukankah pohon mati itu akan lebih menyedihkan lagi? Ia baru saja kehilangan nyawanya. Zhao Ling menggelengkan kepalanya dan berkata baiklah, tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Ini adalah siklus biologis normal di dunia ini. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Ayo pergi dan mencari di tempat lain. Kami berharap dapat menemukan kehidupan berelemen super sesegera mungkin. Selanjutnya, Zhao Ling dan yang lainnya mulai mencari di seluruh planet, tetapi seminggu telah berlalu, dan mereka tidak melihat satupun kehidupan berelemen super. Namun, di sepanjang jalan, mereka melihat segala jenis kehidupan aneh. Planet ini seperti museum besar makhluk aneh, dan semuanya sangat baru. Pada hari ini, Zhao Ling dan yang lainnya tiba di sebuah ngarai besar, yang ditutupi dengan berbagai tumbuhan hijau dan banyak hewan aneh. Mereka bertiga melayang di udara, memandang segala sesuatu di lembah dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, mata Zhao Ling menyipit, dan dia akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Chu Zixin bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ada jejak pertarungan biologi skala besar di sini. Zhao Ling sedikit mengernyit dan segera jatuh ke tanah. Qin Inshui dan Chu Zixin saling memandang dan mengikuti. Mereka bertiga mulai memeriksa dengan cermat area terdekat, tidak melewatkan satupun jejak sesuatu yang terseret di tanah, dahan patah, atau serangga yang terinjak. Segera, sebagai agen top, Qin Inshui, yang telah menerima pelatihan bertahan hidup di hutan belantara yang ketat, mengangguk dengan tegas dan berkata Anda benar, pertempuran skala besar memang terjadi di sini, dan ada 2 kelompok yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Yang paling penting adalah yang menakjubkan adalah kedua kelompok ini sangat terorganisir dan tidak terlihat seperti kawanan biasa. Saudari Inshui, maksudmu kedua kelompok yang bertarung di sini adalah makhluk cerdas seperti kita manusia? Chu Zixin bertanya dengan heran. Itu benar. Qin Inshui mengangguk dan menjawab bentuk kehidupan yang cerdas sangat terorganisir dan akan bertindak sesuai perintah. Jadi jejak yang tersisa selama pertempuran akan sangat berbeda dari jejak binatang buas biasa yang bertarung. Tetapi mengapa saya tidak dapat melihatnya sama sekali? Chu Zixin mengerutkan kening, mencoba melihat perbedaan yang dikatakan Qin Inshui, tetapi tidak menemukan apapun. Zixin, jangan repot-repot, kamu belum menerima pelatihan khusus, tidak mungkin melihat perbedaannya. Zhao Ling tersenyum dan kemudian berkata sekarang kita akhirnya menemukan jejak kehidupan berakal. Tetapi ada 2 kelompok di sini. Salah satunya mungkin adalah kehidupan berelemen super, jadi kelompok apa yang lainnya? Di planet kehidupan kedua kehidupan berakal asli? Sangat mungkin. Dan tampaknya, mereka tidak bersahabat satu sama lain. Jika tidak akan ada perang. Inshui, bisakah kamu mengetahui kapan bekas pertempuran ini tersisa? Ini bukan bumi, dan saya tidak tahu laju pertumbuhan tanaman, jadi saya tidak bisa membuat penilaian mengenai hal ini, tapi menilai dari bekas hambatan di tanah, pertarungan terjadi setidaknya 5 hari yang lalu. Qin Inshui berpikir sejenak dan menjawab. 5 hari yang lalu? Zhao Ling sedikit mengernyit sayangnya. Jika kami bisa datang 5 hari lebih awal, kami mungkin bisa melihat pertarungan ini. Sekarang, kami hanya bisa terus mencari. Jangan khawatir.
Meskipun saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, sekarang pada dasarnya saya dapat memastikan bahwa ada kehidupan cerdas di planet ini. Saya yakin selama kita terus mencari, kita akan menemukannya. Yin Sui menghibur. Tepat ketika Zhao Ling dan yang lainnya sedang mencari kehidupan cerdas di seluruh planet ini, mereka tidak tahu bahwa mereka diam-diam sedang menjadi sasaran sesuatu. Di tempat di mana pesawat luar angkasa mendarat sebelumnya, pohon mati itu masih tergeletak dengan tenang di tanah. Daun putih asli telah layu, dan pesawat luar angkasa bobrok yang telah dimakan monster tersebar tidak jauh. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari rerumputan di dekatnya, lalu air hitam mengalir dari rerumputan. Bukan, ini bukan aliran air, tapi kelompok biologis yang terdiri dari kehidupan kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti koloni semut. Namun ukuran makhluk kecil ini jauh lebih kecil dibandingkan semut, mungkin hanya berukuran beberapa nanometer. Jika muncul satu persatu, mereka sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang manusia biasa. Di planet yang penuh dengan makhluk raksasa, kemunculan makhluk kecil ini memang sedikit tidak terduga. Aliran air hitam yang tersusun dari kelompok organisme nano ini terlihat dengan cepat melewati rumputan, dan akhirnya sampai ke kapal induk yang bobrok. Mereka berhenti sejenak, lalu berpencar, naik ke pesawat luar angkasa dari berbagai tempat, dan kemudian dengan hati-hati mencari di setiap sudut kapal luar angkasa. Setelah beberapa saat, semua organisme nano keluar dari pesawat luar angkasa dan berkumpul kembali menjadi air hitam di tanah. Kemudian, suara dengungan aneh terdengar dari air hitam, seolah-olah organisme nano ini sedang berkomunikasi satu sama lain. Setelah beberapa saat, suara mendengung menghilang, dan kemudian aliran air hitam diam-diam masuk ke rerumputan dan kehilangan jejaknya. Dalam 2 hari berikutnya, Zhao Ling dan yang lainnya terus mencari, tetapi sayangnya pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Pada hari ini, mereka sampai di dataran yang luas, dan sejauh yang mereka bisa lihat, padang rumput yang subur dan tak terbatas dihiasi dengan danau besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang juga merupakan karakteristik dari Sechont Life Star. Berbeda dengan bumi, yang memiliki medan dan lingkungan yang kompleks, medan di planet ini sangat rata-rata, tidak ada pegunungan tinggi atau cekungan besar yang dalam. Oleh karena itu, tidak ada lautan luas di sini. Semua air ada dalam bentuk danau dan kolam. Sekalipun beberapa danau berukuran sangat besar, namun tidak disebut lautan. Ketiga orang itu jatuh dari langit dan mendarat di halaman rumput yang relatif luas. Kemudian Zhao Ling melambaikan tangannya dan menembakkan gelombang energi manufaktur untuk membuat villa besar di halaman tersebut. Oke, kita telah berlarian akhir-akhir ini, dan hari ini kita di sini. Istirahatlah malam ini. Oh, aku sudah kelelahan sejak lama. Aku benar-benar ingin berbaring di tempat tidur dan tidak melakukan apapun. Qin In Sui memandang villa itu dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, suamiku. Akhirnya aku menemukan salah satu manfaat besarmu, yaitu kamu bisa digunakan sebagai tas ransel perjalanan universal. Kamu tidak perlu membawa apapun. Saat bepergian, selama kamu bersamaku kemana saja, semuanya dapat ditemukan, sangat nyaman. Benar? Kamu bahkan bisa membangun villa kapan saja. Suamiku, kamu hebat sekali. Zhao Ling mendecakkan bibirnya dan berkata dengan senyuman ambigu, suamiku, ada banyak hal hebat tentangku. Hehe, aku tidak keberatan membiarkanmu melihat hal-hal yang lebih besar malam ini. Pergi ke neraka. Ecek-ecek. Kedua wanita itu tersipu, menghentakkan kaki mereka dengan marah, lalu bergegas masuk ke villa. Haha, istriku, kenapa kamu lari? Bahkan jika kamu adalah monyet matahari hari ini, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan Buddha Tathagata. Zhao Ling tertawa dan bergegas masuk. Berbalik dan menutup pintu villa, Zhao Ling berkata kepada dua wanita yang masuk ke aula, oke, villa ini memiliki struktur khusus dan memiliki sifat penyegelan yang sangat kuat. Udara dari planet luar tidak dapat menembus. Di dalam selain itu, saya di lingkungan udara di bumi disimulasikan di dalam villa. Jadi Anda bisa melepas baju besi Anda dan bergerak dengan bebas. Saat dia mengatakan itu, armor Iron Man pada kedua wanita itu telah berubah menjadi aliran cahaya biru lagi, yang diubah menjadi energi penciptaan oleh Zhao Ling dan diserap. Kedua wanita itu tiba-tiba merasa rileks. Qin In Sui menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke sofa dengan anggun dan duduk, seperti wanita yang pendiam dan anggun. Kepribadian Chu Zixin jauh lebih hidup. Begitu armor Iron Man menghilang, dia bersorak, melompat setinggi lebih dari 3 meter, dan menjatuhkan diri ke sofa seperti bola meriam. Dia meregangkan tubuhnya dan tertawa hahaha. Mengenakan baju besi akhir-akhir ini membunuhku. Suamiku, karena kamu bisa membangun villa, kenapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Kami telah menderita akhir-akhir ini. Katakan, kamu tidak disengaja menderita? Zhao Ling melepaskan baju besinya dan berkata sambil setengah tersenyum, siapa yang berada dalam kegembiraan akhir-akhir ini? Saya memintanya untuk mencari tempat untuk beristirahat dan menolak untuk beristirahat. Dia bersikeras untuk berkunjung. Seluruh planet. Jangan menyerah sampai sekarang. Banyak sekali hal menakjubkan dari bintang kehidupan kedua ini.
Setiap tempat memiliki daya tarik tersendiri yang membuat orang ingin melihatnya pemandangan danau dan gunung. Chu Zixin, khususnya, sangat bersemangat hingga dia bahkan tidak tidur di malam hari, bersikeras untuk mengunjungi seluruh planet dalam beberapa hari. Untungnya, dia dan Qin Ninsue telah memperkuat fisik mereka. Jika tidak, orang biasa tidak akan mampu menahan pekerjaan fisik seperti itu selama beberapa hari berturut-turut. Wajah Chu Zixin memerah ketika dia mendengar ini. Oh, saya terlalu bersemangat bermain. Sister Ninsue, lihat orang ini menertawakan saya. Mengapa Anda tidak membantu saya memberinya pelajaran? Qin Ninsue mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan ambigu, mengapa kamu ingin aku memberinya pelajaran? Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Oh, aku tidak bisa mengalahkannya. Haha, kamu tidak harus bisa mengalahkannya. Selama kamu tidak membiarkan dia tidur di malam hari, pastikan dia segera menyerah dan melakukan apapun yang kamu mau. Saudari Ninsue, saya baru menyadari hari ini bahwa Anda juga bejat dan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Chu Zixin mencibir bibirnya dan menyentuh daging Qin Ninsue yang gatal dengan sepasang tangan kecil. Hei, saudari Ninsue, menurutku kamu sendiri yang menginginkannya. Tidak masalah. Katakan saja jika kamu menginginkannya. Orang ini mungkin aku sudah lama menahannya, dan aku hanya memikirkan cara memakanmu. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Qin Ninsue memerah dan dia dengan cepat melawan dengan tangannya, tetapi tanpa sadar matanya menatap ke arah Zhao Ling. Kedua gadis itu segera mulai tertawa dan bertengkar. Dan tak lama kemudian pakaian mereka menjadi acak-acakan, dan pemandangan kulit mereka yang menarik membuat Zhao Ling sangat iri. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Hei, bisakah kamu memperhatikan gambarmu? Ini belum gelap, dan dua wanita mesum merayuku di siang hari bolong. Sungguh tanpa pamrih. Kedua gadis itu segera berhenti bermain-main, dan Chu Zixin berkata dengan wajah aneh, saudari Ninsue, pria ini sebenarnya mengatakan bahwa kita tidak dilindungi undang-undang? Qin Ninsue tersenyum manis. Ya. Menurut saya orang ini hanya perlu ditangani. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku harus memberinya pelajaran. Tidak peduli bagaimana kamu memberinya pelajaran, kita tidak bisa mengalahkannya. Hei, jika kita tidak bisa mengalahkannya, maka kita akan menelanjanginya. Kuek, kuek, kuek. Tiba-tiba, kedua wanita itu tertawa aneh dan menatap Zhao Ling dengan mata cerah. Hari mulai gelap, dan dari waktu ke waktu di villa di dataran, suara permainan Zhao Ling dan kedua wanita itu terdengar. Saat ini, rumput di luar villa tiba-tiba bergetar, dan terdengar suara gemerisik. Suara tersebut sangat lemah sehingga tidak menarik perhatian tiga orang di ruangan itu. Setelah beberapa detik, guncangan rumput tiba-tiba berhenti. Jika seseorang dapat mendorong rumput tersebut saat ini, mereka akan menemukan bahwa tanah ditutupi dengan nanoorganisme hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan mengepung seluruh villa secara langsung. Namun, makhluk nano tidak segera mengambil tindakan. Mereka mengamati pergerakan di villa, dan sepertinya ingin menunggu sampai Zhao Ling dan yang lainnya tertidur dan tidak berdaya sebelum mengambil tindakan. Di villa, Zhao Ling dan tiga lainnya, yang tidak merasakan bahaya mendekat, sedang makan dan mengobrol. Zhao Ling melahap sepiring telur orak-arik dengan tomat, lalu mengusap perutnya dengan puas dan berkata sambil tersenyum, Zixin, jangan bilang, keahlianmu sangat bagus, menurutku bahkan koki super itu pun tidak bisa menandinginya. Persetan denganmu. Tidak perlu memujiku, aku tahu tingkat kemampuan memasakku. Itu hanya bisa memuaskan orang yang rakus. Tidak bisa dibandingkan dengan koki super lainnya. Zixin, tidak perlu bersikap rendah hati. Menurutku kemampuan memasakmu juga cukup bagus. Jika kamu mempunyai kesempatan untuk mengajariku, sejujurnya, kemampuan memasakku mungkin hampir sama dengan keterampilan memasak orang tertentu. Ninsue juga memuji. Zhao Ling mengerutkan bibirnya. Hei, apa yang kamu maksud dengan pria tertentu? Aku punya nama untuk suamimu. Oke. Selain itu, kemampuan memasakku sebenarnya cukup bagus. Benarkah? Qin Ninsue berkedip, meletakkan jarinya di atas meja di sebelahnya, sepiring benda gelap, dan berkata dengan nada menghina, saya cukup ragu tentang ini. Benda itu? Baiklah, sebut saja sepertinya kamu berhasil, kan? Ini dan itu. Zhao Ling menggosok tangannya dan tersenyum canggung. Kecelakaan, itu murni kecelakaan. Hehe, tahukah Anda? Kentang penuh dengan pati dan kemungkinan besar akan menempel di wajan. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan berakhir dalam bentuk itu. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lain kali. Kedua wanita itu memutar bola matanya, tidak setuju dengan alasan seseorang. Astaga, apa yang terlihat di antara kalian berdua? Zhao Ling marah, membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, sebenarnya, menurutku sebagai seorang pria, tidak perlu khawatir apakah keterampilan memasakmu bagus atau tidak. Tetapi kamu, Ninsue, sebagai seorang wanita, tidak seharusnya kamu merasa malu dengan kemampuan memasakmu. Menghadapi tuduhan benar Zhao Lingi, wajah dingin dan cantik Ninsue tiba-tiba tersenyum menawan. Bibir merahnya mengerucut ringan, dan dia berkata dengan menawan, suamiku, kamu benar-benar menegurku.
Apakah kamu ingin tidur di malam hari? Zhao Ling mendecakkan bibirnya dengan heran. Oh tidak, ancaman yang sangat kuat. Ekspresinya langsung berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh sebenarnya tidak masalah jika istriku tidak pandai memasak. Kita bisa menyewa pengasuh. Jika tidak berhasil, saat kita kembali ke Mars, pekerjakan koki terkenal internasional untuk pulang dan memasak untuk kami setiap hari. Di dalam kristal energi asli, Roh Kudus memutar matanya dengan jijik. Kalian terlalu tidak berprinsip. Bukankah kalian hanya tidur di sofa? Apa masalahnya? Apa yang kamu tahu? Aku mencintai istriku. Oke. Zhao Ling mendengus dan berpikir dalam hati, lupakan saja. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu. Bagaimana kamu tahu bahwa mencintai istrimu adalah suatu kebajikan bagi setiap pria? Kali ini, Qin Insue tersenyum lagi, menghampiri dan mencium wajah Zhao Ling. Hehe, suamikulah yang paling mencintaiku. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan belajar memasak dari saudari Zisin. Aku pasti akan memasakkannya untukmu. Haha, Insue adalah orang yang bijaksana dan tahu apa yang dipikirkan suaminya. Zhao Ling tertawa dan memeluk pinggang Qin Insue tanpa basa-basi. Chu Zisin cemberut di sampingnya dan berkata dengan marah, Hei, menurutku kalian berdua, jangan pamer kebaikanmu seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarmu. Bukan ide yang baik untuk berpura-pura bahwa mereka tidak ada, kanan? Bagaimana bisa? Dengan wanita cantik yang duduk di depanku, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Zhao Ling menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum buruk, tetapi pada siang hari, siapa bilang kamu ingin menelanjangiku? Pergi, cepat mandi, dan tunggu dengan patuh di tempat tidur ketika kamu sudah bersih. Aku ingin keluargaku melakukannya, jaga aku hari ini. Aku benci, kamu mendapatkannya dengan sia-sia. Wajah Chu Zisin langsung berubah semerah apel, membuat orang ingin menggigitnya saat melihatnya. Haha. Menjadi pemalu adalah tanggung jawab pasangan tua. Ayo, suamiku akan mandi bersamamu. Zhao Ling tertawa dan segera menggendong Qin Insue ke samping. Oh, sial, kamu baru saja selesai makan, kenapa kamu terburu-buru? Qin Insue menggigit bibirnya dan berkata dengan setengah hati. Chu Zisin melompat setinggi 3 kaki dan berlari ke ruangan lain. Hehe, biarkan Sister Insue menemanimu malam ini, aku masih ingin tidur nyenyak. Namun sayangnya, setelah berlari 2 langkah, dia mendapati seluruh tubuhnya terguncang dan membeku di tempat, tidak mampu bergerak. Zhao Ling berjalan dengan bangga dan berkata sambil tersenyum, Hei, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri malam ini, jadi sebaiknya kalian patuhi aku. Brengsek, kamu benar-benar menggunakan kekuatan ciptaan untuk mengendalikan tubuhku. Lepaskan aku secepatnya, atau aku akan membuatmu terlihat baik nanti. Chu Zisin menatap kedua mata besarnya yang indah dan berteriak dengan marah. Aku tidak tampan, tapi kamu tampan. Gagah, cantik, ikuti aku dengan patuh. Zhao Ling bersiul lalu berjalan menuju kamar mandi. Chu Zisin merasa tubuhnya tidak terkendali sama sekali. Seolah-olah ada kekuatan yang mendorongnya untuk mengikuti Zhao Ling. Brengsek, beraninya kamu melakukan ini padaku? Hah, tunggu dan lihat bagaimana mereka menghadapimu. Kata-kata itu sebenarnya tidak terdengar seperti ancaman, melainkan seperti ejekan. Mereka bertiga berjalan ke kamar mandi, dan segera, semburan suara memerah keluar. Waktu berlalu perlahan, dan malam menjadi semakin gelap. Setelah beberapa jam terdengar suara-suara menggoda di dalam villa, mereka akhirnya tenang, sementara segala sesuatu di luar villa menjadi sunyi. Gemerisik terdengar. Entah berapa lama waktu berlalu, namun tiba-tiba, nanorganisme yang bersembunyi di luar villa akhirnya bergerak, dan mereka terlihat berkumpul di aliran air hitam, diam-diam bergegas menuju villa. Mereka sangat cepat dan memanjat tembok villa dalam beberapa detik. Kemudian mereka berdengung untuk percakapan singkat, dan kemudian terus memanjat ke dekat jendela. Ukuran organisme nano ini sangat kecil, bahkan molekul penyusun materi hanya 1/10 dari ukurannya. Ini seperti bagaimana manusia dapat melihat bola basket, kursi, dan ban mobil. Di dunianya, molekul juga terlihat jelas bisa dilihat. Oleh karena itu, sangat mudah bagi mereka untuk melewati rintangan materi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menggerakkan beberapa molekul. Setelah organisme nano memanjat jendela, mereka tiba-tiba membentuk kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang di bagian depan. Mereka memeluk setiap molekul dengan cakar kecilnya dan mulai bergerak ke samping. Segera, mereka membuka lubang besar di tengahnya, memungkinkan mereka melewatinya dengan mudah. Tentu saja, besar ini hanya untuk mereka, dan kenyataannya diameternya hanya hampir 100 nanometer. Organisme nano mulai dengan cepat masuk melalui lubang tersebut. Di dalam villa, aliran air hitam mengalir dari bingkai jendela, kemudian mengalir di sepanjang ambang jendela, dinding, dan sampai ke tanah tanpa menghasilkan apapun. Suara. Setelah beberapa saat, semua organisme nano memasuki villa, dan mereka berkumpul di genangan air hitam di tanah. Tiba-tiba, air hitam mulai mengalir menuju kamar tidur. Di tempat tidur di kamar tidur, anggota tubuh Zhao Ling dan kedua wanita itu saling bertautan. Mereka sedang tidur nyenyak.
Mereka sama sekali tidak menyadari ada aliran air hitam yang masuk dari bawah pintu tempat tidur dan dengan cepat mendekati Xiaoling dan yang lainnya. Mereka tidak melakukan kontak langsung dengan tubuh ketiga orang tersebut, dan sepertinya tahu betul bahwa hal itu akan membangunkan mereka. Setelah mendekati ketiga orang itu, mereka tiba-tiba terbagi menjadi 3 helai. Dan kemudian satu persatu nanorganisme mulai menumpuk. Tiba-tiba, 3 benang hitam terlihat naik dari tempat tidur, kemudian dibengkokkan menjadi busur melengkung, dan dibor ke arah lubang hidung ketiga orang itu. Kelompok nanorganisme ini sebenarnya ingin mengandalkan ukurannya yang kecil untuk menembus langsung ke tubuh ketiga orang tersebut melalui lubang hidungnya untuk memeriksa kesehatan ketiga orang tersebut. Krisis semakin dekat, tepat ketika nanorganisme akan berhasil. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih keluar dari alis Xiaoling, langsung mengusir semua organisme nano, dan kemudian berubah menjadi kura-kura putih kecil di udara. Pada saat yang sama, Xiaoling, yang sedang tidur, juga terbangun dan langsung duduk dari tempat tidur. Kemudian energi penciptaan biru tebal menyelimuti seluruh ruangan, dan kesadarannya juga bercampur dalam energi penciptaan, yang dapat terlihat dengan jelas untuk keberadaan semua nanoorganisme. Segera setelah itu, kedua wanita itu juga terbangun. Chu Zixin melihat ke air hitam dan berteriak ngeri, benda apa ini? Bagaimana mereka bisa masuk? Roh Kudus terbang 2 kali di udara dan berkata sambil tersenyum, jika tebakan saya benar, mereka pasti yang kita cari, makhluk berelemen super. Hehe. Saya tidak menyangka kalau elemen super itu berevolusi menjadi nanoorganisme. Apakah kamu yakin? Apakah mereka benar-benar makhluk super elemental? Qin Insue bertanya dengan sedikit cemberut. Xiaoling mengangguk, seharusnya tidak salah. Saya bisa merasakannya. Energi asli ciptaan tidak dapat mempengaruhi mereka. Elemen super adalah energi alien yang diperlukan untuk membuat peningkatan energi asli. Jadi wajar jika elemen tersebut tidak dapat memberikan pengaruh apapun. Pada saat ini, organisme nano yang tak terhitung jumlahnya di tanah berkumpul kembali, dan aliran air hitam naik dari tengah, dan segera mengembun menjadi wajah hitam setinggi lebih dari 2 meter. Kemudian wajah itu membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang berdengung suara bass. Mereka berbicara. Bahasanya aneh sekali. Sepertinya terdiri dari instruksi informasi. Tunggu sebentar, saya perlu menganalisisnya sebelum saya dapat memahaminya. Roh Kudus berkata, dan semburan cahaya putih mulai menyala tubuhnya. Wajah hitam itu tampak marah ketika Xiaoling dan yang lainnya tidak bereaksi dalam waktu lama, sehingga suara mendengung menjadi semakin keras, seperti manusia yang mengumpat dalam kemarahan. Pada saat ini, cahaya putih di sekujur Roh Kudus akhirnya berhenti berkedip, dan dia berkata dengan lucu, Xiaoling, orang-orang ini menanyakan dari mana asalmu dan mengapa kamu memiliki pesawat luar angkasa raksasa batu itu, dan mereka mengatakan kamu adalah orang luar. Dan harus keluar dari planet ini sekarang atau mereka akan membunuhmu. Alien? Xiaoling mendengus, untuk planet ini. Mereka sendiri tampaknya adalah alien. Roh Kudus, mereka seharusnya dianggap sebagai kecerdasan elektronik. Apakah Anda yakin akan menyerang pikiran mereka? Roh Kudus menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Meskipun mereka pada dasarnya adalah kecerdasan elektronik, bentuk evolusi mereka agak aneh. Anda seharusnya dapat melihat bahwa mereka adalah individu kecil, masing-masing dengan kemampuan berpikir mandiri, tetapi mereka berhubungan erat dengan satu sama lain, seolah-olah mereka membentuk satu kesatuan dan memiliki kesadaran keseluruhan. Ini adalah jenis kehidupan yang sangat aneh. Sebelum saya memahami mekanisme operasinya, setelah saya menyerang dengan paksa, satu-satunya hasilnya adalah mereka runtuh dan tidak ada data yang dapat diperoleh. Itu saja. Awalnya aku ingin kamu menyerang mereka dan mendapatkan beberapa informasi tentang kehidupan cerdas jenis lain, tapi sepertinya itu tidak mungkin sekarang. Xiaoling menyentuh dagunya dan hendak melanjutkan mengatakan sesuatu. Tetapi tiba-tiba, suara gemuruh datang dari luar villa, dan kemudian seluruh villa mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Qin Insue dan Chu Zixin terkejut dan bertanya dengan cepat. Di saat yang sama, wajah hitam besar yang dibentuk oleh organisme nano tampak sangat bersemangat. Sial, teman merekalah yang datang. Teriak Roh Kudus. Begitu suaranya turun, seluruh villa bergetar hebat lagi, dan kemudian mulai tenggelam. Tidak, ayo cepat keluar. Ekspresi Xiaoling berubah, dan dia menciptakan gelombang energi asli. Dalam sekejap, 3 set armor Iron Man dikenakan pada dirinya dan kedua wanita itu villa tiba-tiba retak. Saat berikutnya, armor itu diaktifkan, api biru menyembur dari kaki ketiga orang itu, dan langsung keluar dari mulut dan terbang ke langit keluar. Mereka datang ke tempat yang tinggi, menundukkan kepala dan melihat ke bawah, dan melihat bahwa tanah di mana villa itu berada sebenarnya telah runtuh menjadi lubang besar, dan villa itu tenggelam ke dalam lubang tersebut. Gemuruh, getaran dan raungan besar bergema di langit, dan lubang itu seperti mulut besar, menelan seluruh villa dalam sekejap. Dengan penglihatan Xiaoling, dia dapat melihat dengan jelas bahwa setelah villa itu tenggelam ke dalam lubang, villa itu dikelilingi oleh aliran air hitam. Organisme nano terlihat dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, dan mereka dengan cepat mulai menggerakkan molekul yang membentuk villa tersebut.
Zhao Ling tercengang, efisiensi orang-orang ini terlalu tinggi. Jika tim pembongkaran di bumi meminta mereka untuk menghancurkan, mereka pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Qin Insue tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah berapa lama? Dan orang ini masih tega membuat lelucon. Setelah organisme nano membusuk di villa, mereka tiba-tiba mulai keluar dari lubang. Aliran hitam melonjak dengan cepat, dan kemudian terakumulasi di luar lubang, menyatu menjadi raksasa hitam besar dalam sekejap mata. Raksasa ini tingginya tidak kurang dari 30 meter, dan tubuhnya ditutupi dengan tepi dan sudut yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali warnanya benar-benar hitam, ia terlihat persis seperti raksasa batu. Raksasa hitam itu berdiri dengan bangga di tanah, ia mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Ling dan yang lainnya dengan dingin, lalu mengeluarkan suara mendengung yang menggelegar ke seluruh tubuhnya. Zhao Ling sedikit mengernyit dan bertanya, "Apa isinya?" "Itu menanyakan siapa kita dan mengapa kita datang ke planet ini?" jawab Roh Kudus. Zhao Ling mencubit pangkal hidungnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dibutuhkan terlalu banyak usaha untuk berbicara seperti ini. Roh Kudus, tolong ajari dia metode komunikasi kesadaran. Saya ingin berbicara dengannya secara langsung." "Yah, dengan IQ-nya, seharusnya tidak sulit untuk mempelajarinya," kata Roh Kudus sambil mengeluarkan suara mendengung lagi. Raksasa hitam itu terdiam, seolah mencerna informasi yang dikirimkan oleh Roh Kudus kepadanya. Zhao Li menggunakan energi aslinya untuk menerima informasi dari gelombang kesadaran ini, dan kemudian sebuah suara metalik terdengar di benaknya orang luar. "Dari mana asalmu?" "Orang luar?" Zhao Ling menjawab dengan sadar, "Saya pikir sepertinya tidak pantas untuk mengucapkan 3 kata ini dari mulut Anda. Untuk planet ini, Anda juga orang luar. Sepertinya kamu tidak mengetahui situasimu, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku?" Raksasa hitam itu mengancam dengan dingin, "Saya pikir sebaiknya Anda tidak membantah saya, apalagi mencoba membuat saya marah, karena itu akan membuat Anda membayar harga yang tak tertahankan. Tentu saja, jika Anda dapat memenuhi beberapa persyaratan saya mungkin akan membiarkan Anda pergi." "Kamu pergi? Permintaan? Saya ingin mendengar permintaan seperti apa yang Anda miliki?" Zhao Ling bertanya dengan penuh minat. Raksasa hitam itu menoleh sedikit dan tiba-tiba menunjuk ke arah Roh Kudus, "Jika kamu bersedia memberikannya kepadaku, maka aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat." Suara mendesing. Tiba-tiba, Roh Kudus mengelak dan terbang ke belakang Zhao Ling. Dia bersembunyi dan berteriak, "Hei, kawan, meskipun kita pada dasarnya sama, saya harus mengingatkan Anda bahwa kita semua laki-laki. Anda yang terbaik." Punya ide aneh. Wajah Zhao Ling ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia ingin menampar kura-kura malang ini sampai mati. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia bertanya, "Mengapa kamu menginginkannya?" "Karena saya dapat merasakan sejumlah besar informasi tersimpan di dalam tubuhnya. Kami pernah memperoleh beberapa informasi teknologi dari pangkalan batu raksasa, yang memungkinkan suku kami mencapai evolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya." Raksasa hitam itu menunjuk ke arah Roh Kudus lagi dan berkata, "Saya pikir kehidupan cerdas ini juga harus menyimpan banyak informasi teknologi, yang memungkinkan ras kita berevolusi lagi. Dengan cara itu, kita mungkin bisa mengalahkan kecerdasan lain, dalam hal ini planet." Kehidupan. Zhao Ling mengangkat alisnya sedikit, "Bisakah Anda memberitahu saya apa jenis kehidupan cerdas lainnya? Dan mengapa saya belum menemukan keberadaannya setelah mencari selama berhari-hari?" "Tidak. Kamu telah melihat keberadaan mereka, tetapi kamu tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah bentuk kehidupan yang cerdas. Sama seperti sekarang, kamu juga belum mengetahui bahwa mereka sebenarnya ada di sini." "Apa? Apakah mereka ada di sini?" Zhao Ling membelalakan matanya karena terkejut, lalu melihat sekeliling, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Qin Insue dan Sheng Sheng juga sangat terkejut. Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka juga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Roh Kudus mendengus dan bertanya, "Tuan, Anda tidak berbohong kepada kami, bukan? Selain Anda dan kami, apakah ada orang lain di sini?" Kamu tidak bisa menahannya jika kamu tidak bisa melihatnya. Sekarang, jawab aku, apakah kamu bersedia menyerahkan kehidupan cerdas ini kepadaku?" "Brengsek, kamu tidak menganggapku serius. Kamu bertingkah seolah kamu pasti menang. Jika kamu menginginkanku, pernahkah kamu menanyakan pendapatku?" Roh Kudus sedikit marah, "Dan saya merasa di mata orang ini, saya seperti komoditas, dan saya dapat mengambilnya kapanpun saya mau." Zhao Ling menyentuh dagunya ketika mendengar ini, dan berkata kepada raksasa hitam itu sambil tersenyum tipis, "Haha, sepertinya kamu telah membuat temanku ini marah." Dia benar. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus melakukannya, kalahkan dia dulu. Itu dia. Dengan mengatakan itu, dia meraih Qin Insue dan Chu Zixin dan terbang tinggi ke langit dengan gembira, meninggalkan medan perang kepada Roh Kudus. Chu Zixin bertanya dengan cemas, "Suamiku, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Bagaimana jika Roh Kudus tidak dapat mengalahkan orang itu?" "Jangan khawatir, aku tahu betul kekuatan Roh Kudus." "Hehe, orang itu tidak tahu keberadaan macam apa yang telah dia sakiti."
Kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Orang itu pergi menjadi tidak beruntung. Zhao Ling tersenyum tanpa khawatir. Lalu berbalik untuk melihat sekeliling. Sekarang saya lebih tertarik pada jenis kehidupan cerdas lainnya. Orang itu mengatakan mereka ada di sini. Ceka-ceka, tapi mengapa saya tidak pernah menemukan keberadaan mereka? Pada saat ini, Roh Kudus dibawa melayang di depan raksasa hitam itu dan mengejek orang besar. Apakah kamu siap? Saya akan mengambil tindakan. Jangan menangis jika kamu kalah sebentar lagi. Sialan, anak kecil, kamu membuatku kesal. Aku akan membongkar setiap rantai informasimu. Aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini selamanya. Raksasa hitam itu meraung marah, mengulurkan tangan kepada Roh Kudus. Roh Kudus bergoyang dan menghindari serangan raksasa hitam itu. Dia tertawa dan berkata, "Kamu sebenarnya bilang aku kecil? Hahaha, kasihan sekali, akan kutunjukkan siapa yang lebih kecil." Segera setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuh Roh Kudus tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih terang. Saat berikutnya, tubuh seukuran kepalan tangannya tiba-tiba mulai mengembang dengan cepat, 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter, 30 meter, 100 meter beras. Dalam sekejap mata, Roh Kudus berubah menjadi kura-kura raksasa yang tingginya ratusan meter. Perubahan seperti itu membuat raksasa hitam itu tercengang. Bahkan Qin Nin Sui dan Chu Zixin terkejut ini adalah Roh Kudus. Bagaimana dia bisa menjadi begitu besar? Apakah itu besar? Zhao Ling berkata sambil tersenyum, jika kamu tahu bahwa dia pernah menjadikan dirinya sebesar Mars, kamu tidak akan terkejut dengan penampilannya saat ini. Pada saat ini, Roh Kudus menundukkan kepalanya yang besar, menatap raksasa hitam itu, dan tertawa seperti guntur. Hei, anak kecil, sekarang lihat siapa di antara kita yang lebih kecil? Raksasa hitam itu gemetar, dan anorganisme yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk tubuhnya hampir runtuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Mengapa saya merasa kekuatanmu tiba-tiba meningkat puluhan ribu waktu? Hahaha, masih banyak hal di dunia ini yang akan mengejutkanmu. Sekarang, terima saja kematianmu. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh raksasa hitam itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi bentuk kehidupan nano yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah. Namun serangan seperti itu tidak membunuh mereka. Mereka terlihat bersatu kembali ke dalam aliran air hitam di tanah, dan kemudian kesadaran yang marah meraung, sialan orang luar. Beraninya kau menyerangku. Sial, aku akan membuatmu membayar mahal. Harga. Teman-teman, tolong bangun. Kita harus menggunakan kekuatan yang paling kuat untuk memberitahu semua orang bahwa kehidupan elemen super tidak terkalahkan. Saat berikutnya, bumi di planet ini tiba-tiba berguncang, dan kemudian gelombang kesadaran tirani menyapu langit malam, dan raungan besar mulai bergema di seluruh planet. Zhao Ling dan yang lainnya melayang di udara, melihat perubahan di bawah dengan kaget. Saya melihat semburan hitam besar memancar keluar dari bumi seperti air mancur, lalu berkumpul dan mulai menumpuk, dan akhirnya membentuk raksasa hitam lagi. Tapi kali ini raksasa itu bahkan lebih besar. Bahkan lebih besar dari Gundam. Roh Kudus tidak buruk sama sekali untuk ratusan meter. Baik Zhao Ling maupun Roh Kudus dapat merasakan bahwa pada saat ini, raksasa hitam itu tidak hanya berukuran lebih besar, tetapi bahkan kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya hanya sedikit lebih lemah dari Roh Kudus. Tidak apa-apa jika hanya ada satu raksasa hitam ini, tetapi hal yang paling serius adalah seluruh planet berguncang saat ini. Zhao Ling melihatnya dari ketinggian di langit dan melihat kemanapun dia memandang. Ada aliran air hitam mengalir dari tanah keluar, lalu berkumpul menjadi raksasa hitam. Bisa dibayangkan bahwa saat ini seluruh planet telah dipenuhi oleh raksasa hitam, yang merupakan pasukan raksasa yang sangat besar. Roh Kudus tahu betul bahwa dia bisa menangani satu atau dua raksasa hitam, tapi ribuan, atau bahkan ratusan ribu, raksasa hitam seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan. Jadi seperti seorang bujangan, dia kembali seukuran kepalan tangan, lalu terbang ke belakang Zhao Ling dan bersembunyi. Bukankah itu mengesankan sekarang? Mengapa kamu berlari begitu cepat sekarang? Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Apa menurutmu aku bodoh? Kenapa kamu tidak lari saat kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkanku? Roh Kudus memutar matanya, dan menjulurkan kepala kecilnya dari bahu Zhao Ling untuk melihat sekeliling. Serius, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak menyangka dia hanya ingin menjadi orang yang menakjubkan. Jadi dia membuat marah orang-orang ini dan sebenarnya memanggil begitu banyak anggota sukunya untuk datang? Itu hanya berarti bahwa orang-orang ini benar-benar ingin mendapatkanmu. Atau tepatnya, data teknologi yang tersimpan di tubuhmu. Zhao Ling menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Qin Nin Sui dan Chu Zixin, kalian berdua segera terbang ke tempat yang tinggi dan serahkan padaku untuk menanganinya. Ingat, kalian tidak boleh turun sampai orang-orang ini ditangani. Apakah kalian mengerti? Tapi apa yang harus kamu lakukan? Ada begitu banyak raksasa, dan semuanya memiliki kekuatan yang kuat. Bisakah kamu menanganinya? Qin Nin Sui bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pergi secepat mungkin untuk menghindari gangguanku.
Kedua wanita itu memandang Xiaoling dengan serius sejenak, lalu mengertakkan gigi dan terbang tinggi ke langit. Setelah kedua wanita itu pergi, Roh Kudus bertanya apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi, apalagi mereka terbuat dari elemen super. Sebagai energi alien, energi aslimu tidak dapat langsung menyerang mereka. Siapa bilang aku harus menghadapinya sendiri? Haha, kita sendiri tidak perlu mengambil tindakan. Apa maksudmu dengan ini? Roh Kudus tertegun sejenak. Xiaoling terkekeh dan berkata dengan percaya diri, mengapa makhluk berelemen super ini mengirimkan begitu banyak orang untuk menangkapmu? Ini bukan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tapi apakah menurutmu musuh mereka akan duduk diam dan melihat ini terjadi?